Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Di bagian timur sistem bintang seluruh langit yang luas, terdapat sebuah planet. Meskipun planet ini memiliki energi spiritual, namun tidak padat, itu adalah planet budidaya biasa. Setelah dua perang tersebut, tidak banyak pembudidaya yang tersisa di planet ini. Hanya para penggarap yayasan pendirian dan formasi inti yang tersisa. Kebanyakan sekte yang ditinggalkan. Saat itu musim gugur. Angin musim gugur bertiup, menyebabkan daun-daun kuning yang mati lebih baik di langit. Ada sebuah lembah di antara pegunungan. Lembah itu dipenuhi anggrek musim gugur. Anggrek jenis ini hanya mekar pada musim gugur. Aroma bunganya tidak menyengat, dan di bawah angin musim gugur, ada perasaan sedih. Setiap musim gugur, anggrek di lembah sangat indah, namun hanya mekar kurang dari satu musim hingga musim dingin tiba. Semua anggrek akan layu sampai salju menutupinya. Mereka akan menghilang di musim dingin hingga angin musim gugur tahun berikutnya membangunkan mereka sekali lagi. Saat ini, tidak jauh dari akhir musim gugur. Anggrek di lembah sedang bermekaran, menampilkan keindahan terakhirnya tahun ini. Jauh di dalam anggrek itu, ada sebuah rumah. Rumah ini sangat bobrok dan jelas sudah lama kosong. Mungkin ribuan tahun yang lalu, seseorang pernah tinggal di sini dan meninggal bersama anggrek tersebut. Saat ini, ada seorang lelaki tua yang duduk di luar rumah. Dia mengenakan pakaian biru dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia diam-diam memandangi anggrek di depannya, dan matanya muram. Angin musim gugur melanda lembah, menyebabkan anggrek bergoyang. Angin mendarat di tubuh lelaki tua itu, menyebabkan pakaiannya berkibar dan beberapa helai rambut melayang. Beberapa daun kuning diam-diam tergeletak di hadapan lelaki tua itu menuju. Pada saat itu juga, dedaunan menghalangi pemandangan anggrek. Orang tua itu menghela napas dan mengangkat kepalanya. Dia tiba-tiba mulai batuk hebat dalam waktu lama sebelum dia menjadi tenang. Dia memandangi dedaunan musim gugur dengan aneh, matanya dipenuhi keengganan. Musim gugur telah tiba, anggrek ini tidak punya banyak waktu lagi. Sebentar lagi, mereka akan berbaring dan mati. Hanya pada saat ini tahun depan mereka akan mekar sekali lagi, tapi saya tidak akan berada di sini untuk menyaksikan mereka mekar. Orang tua itu menahan kepalanya dan mengangkat tangannya. Dia melihat tangannya dan melihat tanda-tanda aneh seperti anggrek yang mengeluarkan semburan cahaya. Selama bertahun-tahun, segel ketiga ini telah selesai. Ini adalah hal terakhir yang akan saya lakukan untuk guru saya, gumam lelaki tua itu. Hari ini tahun depan, di mana saya akan berada? Saya tidak ingin bereinkarnasi lagi, saya hanya ingin menutup mata. Guru, apakah Anda ikut? Orang tua itu mengangkat kepalanya. Orang tua itu tidak menoleh ke belakang, dia duduk di sana sambil berkata dengan getir, saya tahu kamu di sini. Angin musim gugur membawa dedaunan musim gugur itu ke langit dan menjauh dari lembah. Namun, sosok yang datang bersama angin berdiri di belakang lelaki tua itu dan melihat ke depan. Tidak diketahui apakah sosok itu sedang memelihara lelaki tua itu atau pada anggrek yang akan berbaring, mungkin semuanya sama saja. Wang Lin berdiri di sana dengan pakaian putih. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan perlahan memutarnya. Dia memandang Wang Lin dengan rumit diikuti dengan kepahitan dan kemudian ketenangan. Namun, ada rasa hormat yang tersembunyi jauh di matanya. Setelah sekian lama, dia perlahan berlutut dan berbisik. Murid Xie Qing, menyapa guru. Wang Lin memandang Xie Qing, dan jantungnya sakit seolah-olah semua darahnya telah terkuras habis. Dia melihat kondisi fisik Xie Qing saat ini. Xie Qing berlutut di sana dan dengan lembut berkata, jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna adalah aku. Tapi aku adalah Xie Qing, bukan dia. Kenapa kamu? Wajah Wang Lin pucat. Dia tidak banyak berhubungan dengan Xie Qing, tapi seperti 13, mereka berdua adalah muridnya. Guru, Xie Qing memandang Wang Lin, dan matanya perlahan menjadi lembab. Setelah sebagian ingatan murid terbangun, saya memilih untuk melarikan diri. Saya berjuang, saya tidak mau. Saya datang ke sini untuk melihat anggrek dan memikirkan tentang hidup saya. Saya akhirnya mengerti bahwa saya Xie Qing. Saya bukan penguasa surgawi 7 warna Sudao. Xie Qing tersenyum.
Jiwa ketiga penguasa surgawi 7 warna berisi kenangan hidupnya dan sangat berguna bagi guru. Saya tahu bahwa saat ini jiwa pertama, jiwa kedua, dan 4 umum semuanya sedang mencari saya. Meskipun jenderal keempat itu adalah pelayan penguasa surgawi 7 warna, selama bertahun-tahun, pemikiran mereka telah berubah. Mereka mencari jiwa ketiga untuk tujuan mereka sendiri. Tidak peduli siapa di antara mereka yang menemukanku, aku tidak bisa lepas dari nasib di lahap. Guru, inilah nasib penguasa surgawi 7 warna. Ini adalah takdirku, aku tidak bisa melarikan diri. Bahkan memasuki siklus penayangan tidak akan berhasil. Jiwa ketiga telah melarikan diri selama bertahun-tahun, tapi sekarang adalah akhir. Jiwa ketiga hanya memiliki ingatan, tidak ada kesadaran ilahi, tidak ada jiwa asal, tidak ada mantra. Meskipun berjiwa kuat, ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Daripada dimakan oleh orang lain, aku lebih suka memberikannya kepada guru, gumam Si King getir. Wang Lin diam-diam merenungkan, dan hatinya terasa sakit menyengat. Meski dia berdiri di sana, rasanya seperti dia memasuki kawasan yang sangat dingin. Rasa dingin menembus tulangnya dan menimbulkan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, dia telah memberitahu King Sui bahwa dia akan membunuh jiwa ketiga untuk menjaga keamanan King Sui, tetapi sekarang bagaimana dia bisa melakukannya? Ini bukan menepati janjinya tetapi membunuh anak sendiri. Ingatannya tentang Si King muncul di benak Wang Lin. Meskipun hal itu telah tertanam dalam pikirannya, hal itu begitu jelas saat ini, bagaimana dia bisa lupa? Wang Lin peduli dengan hubungan. Guru, murid telah membuat persiapan. Jika saya tidak mati setelah saya ditemukan, 2 jiwa lainnya akan menyatu dan kemudian 7 fragmen akan kembali secara otomatis. Meskipun saya merasa 5 dari 7 telah terpisah sepenuhnya, 2 sisanya akan kembali. Saya juga dapat merasakan bahwa keduanya sangat penting bagi guru. Jika aku tidak mati, jiwa ketiga tidak akan muncul. Jika saya tidak mati, mereka akan mati. Jika aku tidak mati, 3 jiwa penguasa surgawi 7 warna akan kembali menjadi satu dan guru akan mati. Si King menatap Wang Lin, matanya bersinar. Selama bertahun-tahun, setelah jiwa ketiga terbangun, saya menggunakan pengembangan jiwa saya dan membentuk 3 segel. Segel pertama tidak memerlukan kekuatan eksternal. Setelah saya mati, jiwa ketiga tidak akan memasuki cakrawala dan dapat diambil oleh guru. Pada saat itu, jiwa ketiga akan terbangun sepenuhnya setelah kematianku. Itu akan membuka inti dunia gua, pergi ke sana, dan membuka pintunya. Guru akan dapat meninggalkan dunia gua. 2 segel yang tersisa adalah sesuatu yang saya persiapkan untuk guru. Meminjam kekuatan yang akan masuk begitu pintu terbuka, guru dapat mengerahkan kekuatan itu dan menggabungkannya dengan 2 segel ini untuk menyegel jiwa pertama dan kedua. Maka semuanya akan tenang. Saat Si King berbicara, dia mulai terbatuk. Saat dia terbatuk, dia mengeluarkan seteguk darah yang memercik ke anggrek di depannya. Itu mewarnai bunganya menjadi merah, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Ini karena kegembiraan telah habis. Untuk segel ketiga ini, dia telah memberikan segalanya. Wang Lin memandang Si King dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia mendengarkan Si King, dan ketika dia melihat Si King batuk darah, hatinya semakin sakit. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke langit. Ekspresinya sangat tajam saat diam. Saya, Wang Lin, mengambil kembali nasib saya sendiri dari takdir surgaan menjadi penguasa Dao surgawi. Tapi kenapa aku masih belum bisa menentukan nasibku sendiri? Kenapa aku terpaksa mengambil keputusan seperti itu? Surga, apakah itu surga dunia gua atau surga benua astral abadi? Apakah kamu melihat ini? Jika surga begitu tidak baik, maka aku, Wang Lin, bersumpah untuk menghancurkan surga seumur hidup. Pembuluh darah di wajah Wang Lin membengkak dan dia tampak gila saat dia mengaum. Tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Aura ini seperti asap dan dengan cepat berkumpul membentuk pedang ilusi. Pedang ini mengeluarkan aura mengejutkan yang bisa menghancurkan langit. Pada saat ini, ekspresi Grand Empyrean Xuan Luo berubah drastis untuk pertama kalinya sejak dia memasuki dunia gua. Dia menatap pedang ilusi di sekitar Wang Lin yang hanya bisa dilihatnya dan terkejut. Hindari aura kepunahan. Ini adalah aura kepunahan kekosongan. Kata-kata anak ini bisa menciptakan aura Void Extinction, he. Saat Si King memandang Wang Lin,
air mata mulai mengalir. Dia berlutut dan bersujud sekali. Jiwa saya terluka parah saat menunggu guru datang. Saya juga ragu-ragu, tetapi sekarang saya tidak menyesal. Guru tidak perlu bertindak, saya berada di ambang kematian. Ini terakhir kali saya akan menelepon. Guru, Xie Qing memandangi anggrek di depannya dan menutup mulutnya, mata. Air mata yang akan jatuh terhenti saat dia mengutarakan senyuman dan mengambil nafas terakhirnya. Dia sudah mati. Saat dia meninggal, serpihan jiwa keluar dari tubuhnya. Ini adalah jiwa ketiga. Ini berisi kenangan jiwa ketiga yang tak terhitung banyaknya, termasuk kehidupan Xie Qing. Karena segel Xie Qing, jiwa ketiga tidak dapat memasukinya. Ingatannya dengan cepat menghilang, dan begitu hilang sepenuhnya, Xie Qing akan hilang selamanya. Ini bukan yang terakhir. Wang Lin, yang dipenuhi amarah, tiba-tiba menundukkan kepalanya. Ini adalah kemarahan terhadap dunia. Dia melangkah maju dan tiba di samping Xie Qing. Dia memegang tangannya dan menangkap jiwa ketiga. Saat dia meraih jiwa ketiga, jiwa itu benar-benar terbangun. Planet ini bergemuruh hebat dan langit bergolak. 4 sistem bintang besar bergetar. Bahkan alam luar menghadapi perubahan yang mengejutkan saat ini. Gemuruh menggelegar memenuhi seluruh sistem bintang kuno saat kabut membanjiri segalanya. Kabut ini bergejolak seolah-olah ada banyak binatang buas di dalamnya. Setiap inci alam luar diselimuti kabut. Tekanan kuat datang dari alam batin yang jauh dan membuat seluruh dunia gua. Di bawah tekanan ini, semua penggarap sistem bintang kuno gemetar hebat. Mereka bingung dengan apa yang terjadi. Namun, gemuruh dari langit seperti akhir dunia, menciptakan tekanan yang kuat pada orang-orang dan membuat mereka merasa tercekik. Binatang buas yang tak terhitung banyaknya juga seperti ini. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka semua gemetar. Meski warisan mereka telah hilang, kenangan yang tersimpan jauh di dalam jiwa mereka perlahan muncul. Kenangan tersebut merupakan ketakutan terhadap langit yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Awalnya ini tidak akan pernah terjadi, tapi sekarang mereka tidak punya pilihan. Ketika seluruh sistem bintang kuno berubah secara drastis, kabut menjadi semakin tebal. Segera, ia menutup semuanya dan merebut seluruh sistem bintang. Kabut ini muncul terlalu cepat, sehingga Anda tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat pada saat ini, di suatu tempat di sistem bintang kuno, sistem bintang bergetar dan sejumlah batu besar muncul dari udara tipis. Mereka tampak seperti batu dan dengan cepat mengembun menjadi batu tulis. Bentuk batu tulis ini tidak beraturan, seolah-olah merupakan bagian dari sesuatu yang telah runtuh. Ia muncul dari kebetulan dan dibentuk oleh debu. Batu tulis besar ini memberikan aura kuno. Setelah batu tulis terbentuk, ia terbang menuju alam batin. Pada saat ini, di alam luar, penguasa tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Dia segera bangkit dan mengambil langkah maju. Dia muncul di sistem bintang yang dipenuhi kabut. Dia melihat ke tempat yang aneh, dan rasa takutnya tiba-tiba digantikan dengan kenyamanan. Jiwa ketiga telah terbangun. Inti dari dunia gua telah dibuka kembali. Wajahnya pucat, tapi dia tidak ragu untuk menyerang alam batin. Pada saat yang sama, di berbagai wilayah alam luar, selir yang masih hidup, termasuk selir yang ditemui Wang Lin di makam kuno, semuanya terbangun dari budidaya mereka. Mereka semua memandang bintang dengan ekspresi berbeda. Ada kegembiraan, kerumitan, dan ketakutan. Inti gua telah terbuka. Sesaat kemudian, para selir terbang dari berbagai tempat di alam luar menuju alam dalam. Pada saat yang sama, di alam batin, di Brilliant Void, area di sekitar planet Suzaku bergetar. Kabut bergolak dan bersembunyi di luar planet terbuka secara diam-diam. Aura medan pertempuran asing keluar dari celah dan pecahannya dengan cepat terbang keluar. Mereka berkumpul untuk membentuk batu tulis lainnya. Batu tulis ini seperti benua kecil, dan terbang menuju Alheaven setelah muncul. Ini bukan satu-satunya tempat. Batu tulis yang sama juga terbentuk di sistem 3 bintang lainnya. Ada sejumlah batu tulis yang tidak diketahui jumlahnya yang mengalir menuju Alheaven dari seluruh dunia gua. Saat papan tulis itu terbang ke depan, ekspresi Daois 7 warna, yang sedang mencari di Alheaven, sangat berubah. Tubuhnya bergetar ketika dia menatap lurus ke depan, dan kemarahan yang melonjak di dalam hatinya. Jiwa ketiga telah ditemukan. Inti gua telah terbuka. Siapa yang pertama kali menemukan jiwa ketiga?
Sang Tao Tujuh Warna nampaknya menjadi gila saat dia menyerang ke depan. Ada juga 4 jenderal, mereka juga berada di Alhaven. Binatang kabut raksasa di depan mereka terisak dan gemetar, tidak berani bergerak maju. Gemuruh bergema di seluruh sistem bintang dan kabut tiba-tiba muncul. Aura tampil maksimal memenuhi setiap bagian dunia gua. Ekspresi keempat umum berubah drastis. Mereka sulit mempercayainya, mereka mengira merekalah yang tercepat, namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa seseorang telah menemukan jiwa ketiga sebelum mereka. Gua sudah terbuka. Siapa yang menemukan jiwa ketiga? Mungkinkah itu Tao Tujuh Warna? Mereka berempat tidak ragu-ragu untuk menyerang dari mana aura itu berasal. Ada sosok lain yang lebih cepat dari mereka berempati. Saat mereka bergerak maju, sosok ini terlintas di benak mereka berempat. Sosok itu adalah hantu tua Zan. Saat ini, ekspresinya suram dan mengandung rasa takut yang tersembunyi. Jika dia tidak menemukan yang ketiga terlebih dahulu dan malah ditemukan oleh Tao Tujuh Warna, yang menunggunya adalah proses pemaksaan dan kematian yang menyakitkan. Sayangnya, dunia gua berada dalam kekacauan, bahkan ketika dia menyebarkan akal sehatnya, dia tidak dapat melihat jauh. Bisa jadi Wang Lin atau Tao Tujuh Warna, dia tidak tahu siapa. Namun, karena ketidaktahuan inilah ketakutannya menjadi semakin kuat. Di bawah ketakutan ini, dia mendorong maju seperti orang gila. Saat ini, dia tidak bisa memilih untuk melarikan diri. Bahkan jika Tao Tujuh Warna telah menemukan jiwa ketiga, dia akan melawan saat Tao Tujuh Warna menyalakan jiwa ketiga. Saat hantu tua Zan bergerak maju, bayangan raksasa muncul di dirinya. Bayangan besar ini memiliki jubah yang terbuat dari kabut yang menutupi wajah mereka, hanya menampilkan mata yang suram. Rambutnya berkibar dan tubuhnya besar, menutupi sebagian besar langit. Sosok ini mengelilingi hantu tua Zan. Ini adalah salah satu dari 3 jiwa, yang memiliki semua pemahaman Dao. Pada saat inilah dunia gua mengalami pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua kehidupan di dunia gua mulai panik. Pada saat yang sama, kekuatan ini merobek alam surgawi kuno di alam luar yang telah menyegel Wang Lin. Meskipun sebagian besar telah runtuh, masih ada beberapa murid 7 Dao Sekte yang masih hidup di dalamnya. Ketika segelnya dibuka, mereka keluar. Sambil terkejut, mereka menyerang Alhaven tanpa ragu-ragu. Ada juga wanita yang tidak pergi ke alam surgawi dan malah tinggal di sebuah planet di Sungai Panggil. Wanita ini bernama Zixia, dan dia adalah salah satu seller. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan melangkah maju. Ketika seluruh dunia gua berubah, lempengan batu besar mulai bergerak menuju Alhaven. Di Brilliant Void, di planet 5 elemen yang tersembunyi, kelompok kultivator yang dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma ragu-ragu sejenak. Lalu mereka menghela nafas dan bergegas menuju Alhaven. Yun Yifeng mengikuti lelaki tua bernama Ma dan memandang ke arah Alhaven. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Wang Lin, pertarungan terakhir kita tidak ada kesimpulannya. Mungkin kita bisa menentukan pemenang di inti gua. Dunia gua bergemuruh hebat dan kabut bergerak seperti laut. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa seluruh dunia gua telah berubah menjadi lautan kabut, dengan hanya Alhaven, tempat Wang Lin berada, yang terlihat jelas. Itu telah menjadi cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Pada saat ini, di alam surgawi, King Sui berdiri di luar rumahnya dan memandangi langit mendung. Dia merasakan ada panggilan di kepalanya, dan panggilan ini membuatnya merasa sangat kesal. Juga di alam surgawi, si Tunan terbangun dari kultivasinya. Dia dengan murung melihat ke depan, tapi tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara besar bergema di benak si Tunan dan King Sui. Suara ini milik Dao Master Blue Dream. Saya berjanji pada Wang Lin untuk membantunya. Tempat aneh itu telah terbuka, tapi saya tidak memiliki garis keturunan surgawi, jadi saya tidak bisa masuk. Aku perlu meminjam jiwa kalian. Apakah kalian berdua setuju? Kabut menyerbu dari segala penjuru dunia gua dan berkumpul di langit. Pada saat ini, Wang Lin sedang berdiri di lembah di planet di Alhaven. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat dia melihat muridnya si Eking memanggilnya, guru, untuk terakhir kalinya dan mati dengan senyuman. Dia marah karena surga mempermainkannya. Jika surga tidak menghormatiku, maka aku akan menghancurkan surga. Wang Lin menatap langit yang gelap dengan jiwa ketiga di tangannya.
Saat jiwa ketiga muncul, Wang Lin membentuk koneksi dengannya. Dia tahu bahwa inti gua telah terbuka. Dia juga tahu bahwa semua orang bergegas ke sini. Tujuan mereka adalah jiwa ketiga di tangannya. Namun, pada saat ini, jiwa ketiga berbeda dengan Wang Lin. Jiwa ini bukan lagi penguasa surgawi 7 warna, melainkan muridnya Xie Qing. Itu jelas bukan terakhir kalinya kamu memanggilku, guru, aku tidak akan mengizinkannya. Ada kilatan rasa dingin di matanya saat dia melihat ke langit. Dia tiba-tiba mulai tertawa, dan tawa ini dipenuhi amarah. Dengan guru di sini, akan ada hari di mana Anda dapat mereformasi jiwa Anda dan membangkitkan ingatan Anda. Saat kamu bangun, kamu akan tetap menjadi muridku. Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, jiwa ketiga menyatu ke dalam tubuhnya. Tepat pada saat ini, langit gelap bergemuruh hebat. Kabut di langit melonjak gila-gilaan dan menjadi tebal. Wang Lin melihat batu raksasa seukuran benua muncul di langit. Pada saat yang sama, batu tulis kedua datang dari arah lain di lautan kabut. Batu tulis ketiga, batu tulis keempat, batu tulis kelima. Kabut di Alheaven di sekitar planet Wang Lin bergejolak saat beberapa lempengan batu berkumpul dalam sekejap. Mereka tidak menyatu tetapi terhubung untuk membentuk garis besar. Garis besarnya masih belum lengkap sehingga belum diketahui bentuknya. Namun, aura dan tekanan yang dikeluarkannya menyebabkan jantung Wang Lin bergemuruh saat melihatnya. Dia mengerti apa itu. Meski dia terkejut, ekspresi tetap tidak berubah. Dia hanya berdiri di sana dan dengan tenang melihatnya. Segera, beberapa papan tulis lagi muncul dari kabut dan ditambahkan ke garis luarnya. Semakin banyak papan tulis yang tiba, garis besarnya perlahan menjadi lengkap. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah pintu raksasa. Pintu ini bukanlah pintu yang menuju ke benua astral abadi, melainkan pintu menuju inti gua. Setelah pintu ini dibuka, seseorang dapat memasuki inti gua. Meskipun ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat pintu itu, dia bukanlah orang asing. Di salah satu papan tulis yang membentuk pintu, Wang Lin merasakan aura medan pertempuran asing dari planet Suzaku. Dia telah menyampaikan akal sehatnya dan melihat pemandangan mengejutkan di sana. Itu adalah bagian dari pintu yang rusak. Hari ini, pintu gua yang dirusak oleh Dao Surgawi muncul sekali lagi, menyebabkan dunia gua berubah secara dramatis. Ukuran pintunya tidak ada habisnya. Dari penampakannya terlihat sangat megah. Meski sebagian besar sudah selesai, masih banyak retakan di permukaannya. Namun, tak lama kemudian, sejumlah besar kerikil berterbangan dari kabut. Kerikil yang menghilang ke dalam terkunci saat pintunya hancur merupakan bagian yang hilang. Ketika pintunya direformasi, bagian-bagian yang hilang ini dengan cepat tiba, mengisi celah-celah di pintu. Ketika pintunya selesai dibangun, aura yang mengguncang seluruh sistem bintang meletus. Aura ini membentuk badai yang dipicu dengan pintu di tengahnya. Badai itu membawa kekuatan yang sangat besar dan tiba-tiba menyebar. Kabut di jarak jauh menjadi terdistorsi, dan kabut di area tersebut tiba-tiba menjadi lebih tipis. Cahaya 7 warna menyala di kabut dan Tao 7 warna keluar. Ekspresinya suram, dan ketika dia tiba, dia langsung melihat pintu bersama Wang Lin. Jadi itu kamu. Niat membunuh muncul di mata 7 warna Daois, dan dia merasa lega. Dibandingkan dengan jiwa ketiga yang ditemukan oleh hantu Tuazan, dia lebih suka jiwa itu adalah Wang Lin. Selama itu bukan hantu Tuazan, masih ada peluang untuk menyatakan keadaan. Tao 7 warna mempertemukan lengan bajunya dan dia berjalan menuju planet di luar pintu. Namun, saat dia mengangkat kakinya, badai meletus dari pintu. Badai itu sangat dahsyat, menyebabkan sosok Daois 7 warna terdistorsi. Ekspresinya berubah dan dia didorong mundur. Pada saat yang sama, hantu Tuazan muncul di arah lain. Gemuruh menggelegar terdengar setelah dia muncul, dan kabut di sekelilingnya. Hantu Tuazan berdiri di sana dengan rambut berkibar, dan muncul dari bayangan di sekelilingnya menampakkan cahaya aneh saat ia menatap planet di luar pintu. Sebagai salah satu dari 3 jiwa, dia juga santai seperti Tao 7 warna dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan pada saat yang sama. Itu dia. Meskipun dia memiliki Dao Surgawi, dia mencari kematian sejak dia mendapatkan jiwa ketiga. Hantu Tuazan memegang tangannya di dalam bayangan tetapi tidak menyerang ke depan. Sebaliknya, dia menggerakkan lengan bajunya dan menahan dorongan badai.
Gemuruh menggelegar bergema saat dia didorong mundur dengan bayangan di sekelilingnya, tapi cahaya aneh di matanya menjadi semakin terang. Wang Lin tidak kaget dengan penampilan mereka. Kebangkitan jiwa ketiga dan terbukanya inti gua secara alami akan terdeteksi oleh orang lain. Wang Lin tidak melihat mereka berdua. Sebaliknya, dia menatap tubuh Xie Qing, yang sedang berbaring di hadapannya. Kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Karena kamu menyukai lembah anggrek musim gugur ini, tidurlah di sini ditemani anggrek musim gugur sampai aku membangunkanmu, gumam Wang Lin sambil mengangkat tangan kanannya. Lembah bergemuruh dan anggrek musim gugur bergerak perlahan, menutupi tubuh Xie Qing, meninggalkan kuburan yang menutupi anggrek musim gugur. Sambil menghela nafas, Wang Lin memetik anggrek dan melihatnya. Dengan satu langkah, dia meninggalkan lembah dan tiba di langit. Dia mengambil langkah lain dan menghilang dari langit, menyerbu ke angkasa. Anggrek itu perlahan jatuh dari langit, tapi tidak berubah arah, perlahan-lahan mendarat di kuburan di lembah. Anggrek itu sangat indah, seolah memenuhi kekuatan hidup. Setelah mendarat, ia mengeluarkan pancaran cahaya hantu dan kemudian hancur menjadi abu. Saat ini, angin bertiup dan abunya berserakan di lembah. Mulai sekarang, planet tanpa nama ini akan dipenuhi anggrek musim gugur setiap musim gugur. Keharuman anggrek musim gugur memenuhi planet ini dan menemani Xie Qing yang tertidur. Badai mengamuk di sekitar pintu dan menghalangi semua orang di samping Wang Lin untuk mendekat. Di dalam, dia tidak menghadapi bahaya yang sama sekali. Badai ini tercipta saat pintu direformasi, pintu ini terbentuk kembali saat jiwa ketiga terbangun, dan jiwa ketiga berada di dalam Wang Lin. Oleh karena itu, badai ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Di depannya ada gerbang, dan di belakangnya ada planet. Selain dari pintu, dia juga melihat ke arah 7 warna Daois dan hantu tua Zan. Hantu tua Zan menantang badai. Ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan jelas merasakan keberadaan jiwa ketiga di dalam dirinya. Dia segera berseru, Wang Lin, berikan aku jiwa ketiga dan orang tua ini akan menjamin keselamatanmu dan seluruh alam surgawi. Orang tua ini juga akan membuka pintu bagimu untuk menuju ke benua astral abadi. Mata Taois 7 warna berbinar dan dia berbicara dengan nada suram, Wang Lin, jika kamu memberikan jiwa ketiga kepada tuan ini, aku akan membangkitkan istrimu. Saya tidak menginginkan Dao surgawi, dan saya akan memberikan dunia gua ini kepada Anda. Selama aku memiliki jiwa ketiga, aku akan pergi dan tidak pernah kembali ke tempat ini. Bagaimana? Kata-katanya bahkan lebih memikat daripada kata-kata hantu tua Zan. Jika bukan karena hubungannya dengan Xie Qing, Qing Sui, dan Situ, Wang Lin akan tergoda. Namun, pada saat ini, Wang Lin bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun. Dia berdiri di luar gerbang dan memejamkan mata seolah sedang menunggu sesuatu. Perilaku Wang Lin menyebabkan Old Ghost Zan dan Seven Colored Daois meluap dengan niat membunuh. Namun, mereka tidak dapat bergerak maju karena badai tersebut. Namun mereka tahu badai itu pada akhirnya akan mereda. Tidak butuh waktu lama hingga suara gemuruh terdengar dari balik pintu, dan keempat jenderal pun tiba. Mereka terdorong mundur oleh badai dan mengambil waktu sejenak untuk menstabilkan diri. Saat mereka menoleh, ekspresi mereka berubah. Mereka segera melihat bahwa jiwa ketiga telah diambil oleh Wang Lin. Mereka juga melihat Wang Lin. Dikelilingi oleh 7 warna Daois dan hantu tua Zan, tidak ada jalan keluar. Penampilan mereka sama sekali tidak mengejutkan Wang Lin. Matanya masih terpejam saat dia dengan tenang berdiri di sana. Sesaat kemudian, suara melolong bergema dan penguasa muncul di luar pintu. Tubuhnya didorong ke belakang dan dia tiba di sebelah Taois 7 warna. Dia menatap sosok Wang Lin dengan kecurigaan di matanya. Tak lama setelah penguasa tiba, beberapa sinar cahaya menembus kabut dan tiba. Di dalam sinar cahaya ada wanita cantik, mereka adalah selir kekaisaran surgawi. Salah satu dari mereka memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia adalah selir ketiga, orang yang pernah berinteraksi dengan Wang Lin di makam kuno. 7 murid sekte Dao yang telah melarikan diri dari alam surgawi kuno di alam luar tiba bersama para selir. Mereka mengepung area itu dan menatap Wang Lin. Tidak butuh waktu lama sebelum Zixia tiba dari Sungai Panggil. Setelah melihat sekeliling, tatapannya tertuju pada Wang Lin, yang dikelilingi, dan ada kilatan niat membunuh di tatapannya. Dia membenci Wang Lin sejak dia menolak untuk bergabung dengannya.
Niat membunuh sudah muncul di hatinya saat itu. Jika bukan karena dia tahu dia bukan tandingan Wang Lin, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Ketika dia melihat Wang Lin dikelilingi, dia mencibir. Sesaat kemudian, ada kilatan cahaya biru dan Dao Master Blue Dream muncul. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Daois 7 warna dan hantu tua Zan segera menoleh. Ekspresi Dao Master Blue Dream tenang saat dia berdiri di sana. Dia benar-benar mengabaikan tatapan Daois 7 warna dan hantu tua Zan. Yang terakhir muncul adalah orang-orang dari planet 5 elemen, dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma. Penampilan mereka mengejutkan semua orang. Saat mereka muncul, Wang Lin membuka matanya. Memandangnya dengan tenang, dan saat dia membuka matanya, perhatian semua orang beralih dari orang-orang dari planet 5 elemen dan berkumpul kembali dengannya. Semua orang di sini memiliki tingkat yang tinggi, dan orang biasa akan terkejut dengan pertemuan ini. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral, dan mencakup semua orang di sini. Mereka yang seharusnya datang semuanya telah datang. Yang kalian semua hanyalah menginginkan jiwa ini. Wang Lin mengangkat tangan ancaman dan jiwa ketiga muncul. Saat jiwa ketiga muncul, berkumpul semua orang, di samping Dao Master Blue Dream dan selir ketiga, berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Khususnya, mata dari Tao 7 warna, hantu tua Zan, dan 4 jenderal dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan yang jelas atau tersembunyi. Ini perburuan. Anda mungkin pemburunya atau saya pemburunya. Anda bisa membunuh saya dan mendapatkan jiwa ketiga, tetapi siapapun yang masuk harus bersiap untuk dibunuh oleh saya. Kalian semua memiliki darah benua astral abadi dan menganggap diri kalian abadi. Tapi dalam perburuan ini, kalian mati atau aku hidup. Saya belum membunuh banyak makhluk surgawi di benua surgawi abadi. Saya harap Anda semua bisa menjadi salah satu dari mereka. Sekarang biarkan permainan kejam ini dimulai. Suara tenang Wang Lin terdengar dingin saat dia melihat sekeliling dan menunjukkan senyuman dingin. Tangannya mengepal di hadapan semua orang dan jiwa ketiga menghilang kembali ke dalam tubuhnya. Wang Lin mewakili lengan bajunya ke pintu. Pintu gua, buka. Siapapun yang memiliki jiwa ketiga dapat membuka pintu ke inti gua. Di antara orang-orang di sini, hanya Wang Lin yang bisa melakukannya. Dia tidak khawatir dengan niat membunuh orang-orang di sini. Dia tidak berniat pergi, dia berada di tengah-tengah inti gua, akan memulai penyelesaian terakhirnya di dunia gua. Wang Lin akan melakukan apa saja dalam mengakhiri ini. Setelah dia mewakili lengan bajunya, suara gemuruh datang dari dalam pintu. Retakan dari atas ke bawah muncul di tengah pintu, membelahnya menjadi dua. Bahkan lebih banyak lagi suara gemuruh yang menggema di seluruh dunia gua. Pintu mulai bergerak perlahan seolah-olah sepasang tangan tak kasat mata mendorongnya hingga terbuka. Saat pintu perlahan terbuka, badai menjadi semakin kuat dan kesedihan yang tak ada habisnya pun keluar. Tangisan itu bisa mengejutkan siapapun yang mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya pintu ini terbuka sejak runtuh. Gemuruh yang menggelegar menyebabkan telinga semua orang berdengung dan mundur. Bahkan Tao 7 warna dan hantu tua Zan terpaksa mundur ketika pintu terbuka. Hanya Wang Lin yang berdiri di luar pintu tanpa bergerak. Saat ini, pintu telah terbuka ribuan kaki. Namun, baru dibuka 30%. Wang Lin berjalan ke depan dengan senyum dingin dan melangkah di antara dua pintu besar saat semua orang memperhatikannya. Saat dia masuk, memicunya menyapu semua orang di sekitarnya dan akhirnya berhenti pada Daois 7 warna dan hantu tua Zan. Aku akan menunggu kalian semua di dalam. Kata-kata Wang Lin menggema. Dia melangkah ke pintu yang setengah terbuka dan menghilang. Saat Wang Lin menghilang, badai menjadi lebih hebat dan menderu. Badai sepertinya mencapai puncaknya, memaksa semua orang mundur sekali lagi. Mencari kematian, mata 7 warna Daois dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Wang Lin. Ada juga hantu tua Zan. Bayangan di sekelilingnya menatap pintu tempat Wang Lin menghilang, dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Mereka berdua tidak mengindahkan kata-kata Wang Lin, tetapi tetap merasakan hawa dingin di hati mereka. Secara khusus, 4 jenderal dan selir diam-diam memikirkan ketika mereka terpaksa mundur. Waktu perlahan berlalu. Setengah jam setelah Wang Lin masuk, pintu terbuka sepenuhnya. Saat itu benar-benar terbuka, badai menyebar dengan gila-gilaan, mendorong semua orang mundur puluhan ribu kaki. Namun, pada saat ini, badai tiba-tiba menghilang.
Sepertinya olah hal itu tidak pernah muncul. Kekuatan yang menghalangi semua orang sudah tidak ada lagi, dan pintunya terlihat jelas di hadapan mereka. Tao Tujuh Warna adalah orang pertama yang melakukan konstruksi. Ada kilatan cahaya 7 warna dan kemudian dia muncul di samping gerbang dan melangkah masuk. Tak lama setelah itu adalah hantu tua Zan. Dia tidak akan pernah membiarkan jiwa ketiga diperoleh oleh Tao Tujuh Warna. Saat ini, mereka berdua memasuki pintu satu demi satu. Orang ketiga yang masuk adalah penguasa. Dia berubah menjadi bayangan dan menutup pintu. Dia ragu-ragu sejenak di luar pintu dan mengatupkan giginya saat dia masuk. Setelah ketiganya adalah Dao Master Blue Dream. Sejak awal, dia tenang. Pada saat ini, dia perlahan sampai di depan pintu, menghela nafas, dan berjalan masuk. Setelah hening sejenak, orang-orang lain di luar pintu mengambil keputusan dan masuk. Masing-masing masuk dengan tujuan berbeda. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mengira Wang Lin bisa menjaga jiwa ketiga. Kemungkinan besar 7 warna baru akan muncul di antara Tao 7 warna dan hantu tua Zan. Mereka datang dari pintu ini, dan sekarang, setelah bertahun-tahun, mereka memasukinya lagi. Itu seperti siklus diwujudkan, atau titik asal. Saat berbagai penggarap masuk satu persatu, yang terakhir masuk adalah orang-orang dari planet 5 elemen yang dipimpin oleh lelaki tua bernama Ma. Mereka harus pergi, dan mereka masuk sambil menghela napas. Hanya setelah semua orang menghilang ke dalam pintu barulah Xuan Luo muncul dari terkunci. Dia melihat ke pintu dan berpikir sedikit sebelum dengan santai mengikutinya. Sidang anak ini harus berakhir di sini. Dunia gua masih tertutup kabut, namun suara gemuruh yang menggema di seluruh dunia gua perlahan-lahan menjadi tenang hingga menghilang. Di Alheaven, pintu inti dunia gua tetap terbuka seolah menunggu semua orang yang memenuhi syarat untuk masuk. Namun, pintu menuju inti gua hanya bisa dimasuki oleh orang-orang dengan keturunan dari benua astral abadi. Jika yang lain ingin masuk, mereka hanya bisa meminjam jiwa seperti Dao Master Blue Dream. Semua pembudidaya yang menyadari perubahan ini diam-diam menunggu orang pertama keluar dari pintu. Baik alam dalam maupun alam luar adalah sama. Beberapa orang yang mengetahui rahasia tempat ini, seperti King Sui dan Situ, diam-diam mengamati dari alam surgawi. Mereka memahami bahwa orang pertama yang kemungkinan besar keluar adalah 7 warna surgawi yang baru. Jika itu Wang Lin, maka itu berarti semuanya berakhir dengan sempurna. Ini adalah masalah yang akan menentukan nasib seluruh dunia gua, ini adalah masalah hidup dan mati. Entah dunia gua akan menjadi milik penguasa surgawi 7 warna yang baru, atau akan terjadi perubahan. Namun, tidak peduli apa, manusia di dunia gua melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Di dalam pintu, dunia sebelum Wang Lin tampak kabur. Itu benar-benar hancur karena perang yang terjadi di sini. Dia menoleh dan melihat tungku raksasa yang mengambang di antara yang lain. Ada untaian gas hitam di sekitar tungku, dan sepertinya terhubung dengan dunia. Wang Lin memiliki jiwa ketiga di dalam dirinya. Itu disegel oleh Xia Qing, sehingga tidak bisa memasuki imajinasi. Berkat jiwa ketiga, Wang Lin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang inti gua daripada orang lain. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap tungku dengan sedikit gairah. Tempat itu adalah inti dari gua. Itu juga merupakan tempat pintu menuju benua astral abadi. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Dia bergerak sangat cepat seperti seberkas cahaya. Di bawah, di antara keduanya, samar-samar dia bisa melihat bahwa itu dulunya adalah alam yang indah. Tempat ini adalah gua yang sebenarnya, di mana dia melakukan budidaya pintu tertutup. Atau bisa dikatakan ini adalah pusat dari seluruh dunia gua. Namun, semuanya hancur, dan perasaan sedih muncul di hati Wang Lin. Wang Lin merasakan kenangan saat melihat semua ini. Dia tahu bahwa perasaan ini bukan datang dari dirinya melainkan dari jiwa ketiga. Wang Lin diam-diam merenung saat dia terbang melintasi seluruh sini. Semua batasan di sini telah dilanggar dan tidak ada lagi. Namun, Wang Lin berhenti tak lama setelah dia mulai terbang. Dia melihat ke bawah, dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Meskipun keseluruhan di sini telah dicabut, masih ada beberapa bagian yang tersisa. Mereka dapat digunakan untuk membentuk batasan baru. Wang Lin menunduk, tangannya membentuk segel tanpa ragu dan garis darah muncul di kedua matanya.
Saat tangannya membentuk segel, batas tak terlihat mendarat di bawah. Cahaya hantu dalam jumlah besar datang dari biara di bawah. Setelah satu dupa, cahaya hantu bersinar terang. Cahaya hantu mengingat Wang Lin, dan lebih banyak lagi garis darah muncul di matanya. Kemudian dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, garis-garis muncul di hadapannya. Garis darah ini segera mulai meluas melewati Wang Lin dan menutupi seluruh habitat di sini. Dari pemandangan ini, inilah pemandangan yang mengejutkan. Garis darahnya hampir setebal lengan dan merupakan pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Nafas Wang Lin menjadi agak kasar, dan beberapa saat kemudian, dia mengubah tangannya. Garis darah menghilang tanpa jejak. Pembentukannya telah selesai. Cahaya hantu dari tanah perlahan menghilang dan kembali normal. Wang Lin melihat kembali ke pintu masuk dan mencibir. Dia mendekat dan mendekati tungku yang dikelilingi oleh gas hitam. Dia kemudian menghilang ke dalam tungku. Saat Wang Lin menghilang, gas hitam di sekitar tungku mulai berputar dengan cepat dan mengaum. Riak hitam menyebar dari tungku, dan dunia di sini menjadi terdistorsi, seolah bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sebuah wajah perlahan muncul di bagian depan tungku raksasa. Wajah ini sangat besar dan menempati hampir setengah bagian depan tungku. Meski wajahnya buram, dari kejauhan terlihat bahwa itu adalah wajah Wang Lin. Tungku adalah inti dari gua. Itu sangat misterius, siapapun yang masuk akan muncul di tungku seolah-olah itu adalah segel jiwa. Saat dia memasuki tungku, apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah dunia yang gelap. Rasanya tak ada habisnya tapi sepertinya dia bisa melewatinya dengan satu langkah. Hanya ada satu benda di dunia ini, bunga besar berwarna kuning. Bumi adalah akarnya dan langit adalah dedaunannya. Bunga yang mekar adalah dunia tersendiri. Bunga ini sangat sederhana dan hanya memiliki 5 kelopak. Bunganya tidak wangi, tetapi jika Anda melihat bunganya, Anda akan mendapat ilusi bahwa bunga itu tidak ada. Ada beberapa tetes embun halus di bunga besar itu, tepatnya 300 tetes. 300 tetes embun bersinar terang membuat pemandangan ini tampak seperti mimpi. Wang Lin berdiri di sana, dan bunga itu ada di hadapannya. Wang Lin dengan tenang melihat bunga di depannya. Dia memiliki jiwa ketiga, dan meskipun dia belum sepenuhnya menyatu dengannya, dia memiliki akses ke beberapa ingatan, termasuk informasi tentang inti gua. Ini pasti 300 dunia yang hancur, gumam Wang Lin. Untuk mengenang jiwa ketiga, ini adalah inti gua dan tempat penguasa surgawi 7 warna akan pergi untuk budidaya pintu tertutupnya. Setelah dibobol, tindakan perlindungan di tempat ini akan aktif untuk mencegah orang masuk. Namun, karena kematian penguasa surgawi 7 warna, invasi Lian Dao Fei, dan pengkhianatan beberapa murid 7 sekte Dao bersama dengan para selir, banyak tindakan perlindungan telah dihancurkan dan beberapa telah berubah. Wang Lin khawatir tentang perubahan ingatan ketiga jiwa. Ketika dia melihat bunga kuning dan 300 tetes embun, dia menjadi santai. Sepertinya bunga pertama sama dengan ingatan dari jiwa ketiga, tidak ada yang berubah di sini. 300 dunia yang hancur, Wang Lin telah mempelajarinya dari ingatan jiwa ketiga. Ketika penguasa surgawi 7 warna pertama kali mencoba menciptakan dunia gua, dia gagal 300 kali. Meskipun 300 upaya ini gagal, dunia masih tercipta. Meskipun tidak lengkap dan kekurangan banyak elemen yang dibutuhkan, namun tetap ada. Mereka tidak digunakan oleh penguasa surgawi 7 warna. Pada akhirnya dia menciptakan dunia ke-301, yang merupakan dunia gua saat ini. Penguasa surgawi 7 warna tidak mau membuang 300 kegagalan ini, jadi dia menyempurnakannya untuk melindungi tempat ini, mengubahnya menjadi 300 tetes embun. Jika penguasa surgawi 7 warna masih hidup, kesadaran ilahinya dapat menyebar ke 300 dunia yang hancur dan mengubah beberapa hukum di dunia ini. Setiap tetes embun adalah dunianya sendiri. Karena 300 dunia yang hancur masih tersisa, maka aku perlu sedikit mengubah rencanaku. Ini bisa menjadi tempat berburu pertama. Saat ini saya tidak bisa berburu Daois 7 warna dan hantu Tuazan, tapi sisanya, dengan bantuan 300 dunia yang hancur, saya yakin bisa membunuh beberapa dari mereka. Semakin banyak aku membunuh, semakin besar kekuatanku dalam menangani 2 jiwa yang tersisa. Mata Wang Lin berbinar. Ada rahasia tentang gua yang tersembunyi di dalam jiwa ketiga. Rahasia ini adalah sesuatu yang tidak diketahui orang luar.
Lupakan Daois 7 warna dan hantu Tuazan, yang tidak memiliki ingatan, bahkan 4 jenderal dan selir pun tidak mengetahui hal ini. Ini adalah kartu terhebat yang ditinggalkan penguasa surgawi 7 warna di dunia gua. Jika bukan karena Lian Daofei muncul terlalu tiba-tiba dan sudah terluka parah, penguasa surgawi 7 warna tidak perlu memanggil Dao surgawi untuk menyalahkan Lian Daofei sama sekali. Hasil perang saat itu akan sangat berbeda. Karena rahasia inilah Wang Lin yakin untuk mulai berburu di sini. Juga, untuk menggunakan kartu as ini, dia harus cukup membunuh di sini. 300 dunia yang hancur, sangat menarik. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Dia mendekati bunga itu dan memasuki salah satu tetesan embun. Riak bergema di tetesan itu seolah-olah pusaran air telah muncul. Wang Lin menghilang ke dalam dan riaknya perlahan menjadi tenang. Tetesan embunnya tidak terlihat besar, tapi ada dunia lain di dalamnya. Dunia dalam drop berkembang tanpa henti. Meskipun dia punya ide, begitu dia melihat semuanya, dia masih terkejut. Dia berada di sistem bintang. Sistem bintang ini terang dan dipenuhi nebula, tetapi benar-benar sunyi tanpa jejak cahaya apapun. Perasaan ilahi Wang Lin secara bertahap menyebar ke seluruh sistem bintang. Ukurannya setara dengan Brilliant Void, dan jumlah planetnya tidak banyak. Ada total 9 planet, tetapi tidak ada kekuatan kehidupan yang berasal darinya. Tidak ada apapun pada mereka. Berkat ingatan jiwa ketiga, Wang Lin mengetahui bahwa 300 dunia yang hancur secara kasar dibagi menjadi 3 jenis. Tipe pertama adalah tempat penguasa surgawi 7 warna menyimpan binatang surgawi yang dia bawa dari benua astral abadi. Selama bertahun-tahun, mereka mati atau bermutasi menjadi sesuatu yang sangat kuat. Tipe kedua berisi kelompok manusia yang dia tangkap di benua astral abadi. Dia telah mengizinkan mereka berkembang biak di sini dan akan mengamatinya dalam jangka panjang. Dia mencoba menggunakan metode ini untuk mempelajari rahasia Dao surgawi. Sedangkan tipe ketiga, dunia ini tidak memiliki manusia, tidak ada binatang, dan tidak ada kehidupan yang sama sekali. Apalagi hukum di dunia ini belum ditetapkan. Begitu musuh masuk, penguasa surgawi 7 warna dapat menetapkan hukum berdasarkan musuh. Jenis dunia hancur yang ketiga menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah tempat di mana penguasa langit 7 warna tidak pernah menegakkan hukum apapun, dan yang lainnya adalah tempat dia menegakkan hukum, dan hukum tersebut telah dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Jika seseorang tidak berkonsultasi dengan Lian Daofei dan memiliki tubuh surgawi abadi, mereka akan membutuhkan banyak upaya untuk menerobos 300 dunia yang hancur. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka bisa mati di sini. Secara khusus, tidak ada yang tahu perubahan seperti apa yang mungkin terjadi selama bertahun-tahun di dunia kehancuran jenis pertama, dan disitulah letak bahayanya. Pemahaman Wang Lin tentang 300 dunia yang hancur belum lengkap karena dia belum sepenuhnya menyatu dengan jiwa ketiga. Dia hanya mengetahui sekitar 70% hingga 80% informasi. Saat ini, dia melihat sekeliling dan matanya berbinar. Ini seharusnya menjadi tipe dunia ketiga yang hancur. Saya hanya tidak tahu apakah ini kategori pertama atau kedua. Wang Lin melangkah maju dan memasukkan ke dalam perpisahan dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosoknya muncul di 9 planet di langit. Dia dengan cepat menelusurinya seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak ditemukan. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin telah memasuki setengah jam lebih awal, dan dengan waktu yang dia habiskan untuk menerapkan batasan, tidak banyak waktu yang tersisa. Berdiri di planet ke-9, Wang Lin mengerutkan kening. Jiwa ketiga tidak memiliki ingatan apapun tentang ketentuan hukum. Kesan penguasa surgawi 7 warna hanya perlu menyebarkan akal sehatnya dan dia bisa mengubah hukum dunia ketiga yang hancur. Sesaat kemudian, akal sehat Wang Lin menyebar dan menyapu area itu lagi dan lagi. Lalu matanya tiba-tiba berputar. Dia samar-samar merasakan riak yang tak terlihat di matanya. Riak ini sepertinya terus bergema, namun tersembunyi dengan baik dan sulit dideteksi. Mata Wang Lin berbinar dan mengunci riak itu. Saat setengah jam permulaan akan segera berakhir, dia merasakan bahwa riak itu datang dari planet kelima. Tiba-tiba Wang Lin menghilang. Ketika dia muncul di planet kelima, dia menuju puncak gunung. Gunung itu gundul dan tampak seperti pedang yang menembus awan. Mata Wang Lin berbinar.
Riak yang dia rasakan berasal dari gunung ini. Mungkinkah di sini, perasaan ilahi Wang Lin terkunci di gunung ini? Namun, setelah dia memeriksanya, gunung ini terlihat sangat luar biasa. Aku akan tahu setelah aku mencobanya. Saya orang pertama yang datang ke dunia ini, dan saya menetapkan hukum untuk menekan semua garis keturunan surgawi. Wang Lin mengirimkan pesan ke arah gunung. Ketika pesannya terkirim, dunia bergemuruh dan planet bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Sebuah hukum tersembunyi sepertinya muncul, tapi saat akan muncul, terdengar suara gemuruh yang keras dan semuanya menjadi tenang. Wang Lin masih melayang di sana dan mengerutkan kening. Dunia yang hancur ini tidak memiliki kekuatan untuk membentuk hukum seperti itu. Kalau begitu mari kita ubah ke hukum lain. Saat Wang Lin menetapkan hukum, badai di sekitar pintu menghilang dan pintu inti gua terbuka sepenuhnya. Tao tujuh warna dan hantu tua Zan masuk. Orang-orang di luar lainnya perlahan masuk juga. Tao tujuh warna adalah orang pertama yang masuk, dan dia melihat sekeliling sebelum mengerutkan kening. Dia maju melewatinya menuju tungku. Reruntuhan itu tidak bereaksi, dan dia menghilang ke dalam tungku. Di belakangnya, hantu tua Zan juga menghilang ke dalam tungku. Di sisi kiri dan kanan tungku, muncul wajah tujuh warna Daois dan hantu tua Zan. Wajah mereka diselimuti oleh gas hitam dan tampak agak menakutkan. Yang ketiga masuk adalah yang berdaulat. Saat dia ingin melangkah melewatinya, ekspresinya berubah dan dia berhenti. Matanya menyala dan segel tangannya terbentuk. Dia menjadi tidak terlihat untuk menyembunyikan dirinya. Di belakangnya, Dao Master Blue Dream tiba-tiba, dan matanya berbinar saat dia melihat sekelilingnya di bawah. Dia tiba-tiba tersenyum dan berjalan ke depan sampai dia memasuki tungku, tapi bersembunyi di bawahnya tidak berubah sama sekali. Penguasa, yang bersembunyi di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak lama kemudian 4 jenderal dan murid dari 7 sekte Dao masuk. Selir kejayaan surgawi juga masuk. Saat mereka masuk, mereka semua memasang ekspresi rumit. Salah satu makhluk surgawi yang datang dari benua astral abadi menghela napas dan bergerak maju. Dia tidak mengaktifkan batasan apapun di sini saat dia mendekati tungku. Di belakangnya, semua orang melihat habitatnya di bawah. Beberapa dari mereka membuka mata dan berhenti. Beberapa orang mengikuti surga dan memasukinya. Namun, saat mereka masuk, ekspresi mereka berubah. Garis merah muncul, memancarkan cahaya merah terang dan memikatnya di dalam. Gemuruh menggelegar terdengar saat garis darah muncul di atas membeku, membentuk blokade. Orang-orang di dalam mengeluarkan yang tersedak dan dengan cepat mundur. Perkembangan yang tiba-tiba itu mengejutkan makhluk angkasa yang telah lewat dengan selamat. Dia berbalik dan melihat garis darah menghalanginya. Ini menerima indera pendengaran yang elekat. Dia ragu-ragu dan kemudian dengan cepat memasuki tungku. Mata penguasa, yang tersembunyi, bersinar, dan dia mencibir. Melupakan masalah ini sejenak, murid 7 sekte Dao yang beruntung melewatinya memasuki tungku. Dia sudah tua dan tingkat budidayanya tidak terlalu tinggi. Dia melihat bunga raksasa di hadapannya bersama dengan 300 tetes embun. 3 orang yang masuk sebelum dia sudah menghilang. Dia ragu-ragu dan memelihara bunga itu untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil setetes embun dan perlahan masuk. Saat lelaki tua itu memasuki jurang, Wang Lin, yang sedang duduk di puncak gunung, tiba-tiba menatap ke langit. Yang pertama telah tiba, sayangnya, tingkat impresifnya tidak tinggi. Untuk datang ke sini dengan tingkat impresif serendah ini, sepertinya peringatan saya sebelumnya diabaikan. Dia sedang mendekati kematian. Mari kita gunakan dia untuk bereksperimen dengan hukum yang telah saya buat di sini. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Perasaan ilahinya menyebar dan menemukan pusaran yang muncul di langit. Pusaran itu terus berputar saat sosok samar-samar perlahan muncul. Sosok itu dengan cepat terbentuk, dan saat dia muncul sepenuhnya, pusaran itu menghilang. Sosok itu adalah lelaki tua yang beruntung dari 7 Dao Sekte. Saat dia muncul, dia waspada dan menyebarkan akal ilahi. Namun, dengan tingkat pukulannya, dia tidak dapat menemukan Wang Lin. Dia mengerutkan kening dan sedikit ragu. Dia mengambil satu langkah dan hendak terbang. Namun, ekspresi berubah saat dia mengambil langkah ini. Kakinya tidak menginjak apapun dan dia dengan cepat terjatuh. Perubahan mendadak ini menyebabkan lelaki tua itu menjadi sangat terkejut.
Sesaat kemudian, wajahnya dipenuhi ketakutan karena dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Bahkan jika pecahnya penuh, dia tidak bisa menghentikan tubuhnya agar tidak jatuh. Di puncak gunung, mata Wang Lin bersinar terang. Ini memang efektif. Dunia yang hancur itu menarik. Sayangnya, setelah mencoba banyak undangan-undang, hanya undangan-undang yang menghentikan penerbangan yang berhasil. Itu tidak dapat mempengaruhi harta karun, dan bergantung pada tingkat target budidaya, waktu yang diperlukan untuk mempengaruhinya berbeda-beda. Wang Lin membayangkan tangan dan kilatan cahaya darah muncul. Pedang darah itu melesat ke depan dan menghilang ke arah lelaki tua itu. Dengan kecepatan pedang dan kekuatan mantra Wang Lin, itu telah mencapai kecepatan spatial bending. Dalam sekejap, ia muncul di bawah orang tua itu. Orang tua itu panik. Saat dia terjatuh, muncul efek terjatuh di atmosfer dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Dia menekan rasa panik yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan penggantinya. Sebuah kocokan muncul. Itu terbang di bawah kaki dan mengangkatnya, Nove.lb, dalam. Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Bahkan sekarang, dia tidak mengerti mengapa dia kehilangan kemampuan terbang. Namun, sebelum dia sempat menyalakannya, kilatan cahaya darah muncul. Saat kocokan itu mengangkatnya, pedang itu menusuk di antara kedua matanya. Orang tua itu batuk seteguk darah dan sejumlah besar darah menyembur dari sela-sela kelopak mata. Kemudian tubuhnya gemetar dan langsung roboh. Bahkan jiwa aslinya dihancurkan oleh pedang, dan dia mati di tempat. Saat dia meninggal, Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke langit. Jiwa terbang keluar dan mengelilingi segel ketiga yang dibentuk oleh tangan. Saya mengorbankan daging dan jiwa itu untuk menyatu ke dalam tubuh ini. Saat kata-kata itu melonjak, sebuah lengan hitam muncul di samping lelaki tua yang roboh itu. Lengan hitam itu dikelilingi oleh gas hitam dan menjangkau ke arah lelaki tua itu. Ia menyambar daging dan lelaki tua jiwa itu dan menghilang ke dalam asin. Pedang darah kembali ke samping Wang Lin dan berdengung. Wang Lin menurunkan tangannya dan mengembalikan jiwa ketiga ke dalam tubuhnya. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Saya rasa pembentukannya hanya mengecewakan 3 orang. Bersama dengan orang ini, itu masih jauh dari cukup. Wang Lin berpikir dan menutup matanya. Perasaan ilahinya memenuhi langit, menunggu orang masuk berikutnya. Jika tidak ada yang datang dalam 7 hari, saya harus pindah ke dunia lain. Saat ini, semua orang telah sampai pada bunga pertama dan 300 tetes embun. Wang Lin sedang menunggu orang berikutnya untuk memasuki dunia ini. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 5 hari berlalu. Selama 5 hari ini, Wang Lin menunggu dan menghabiskan waktunya tenggelam dalam jiwa ketiga, mencoba menyerap lebih banyak kenangan. Di saat yang sama, dia selalu waspada. Jika orang kedua yang datang adalah 7 warna Daois atau hantu tua Zan, dia akan segera pergi. Inilah sebabnya dia menetapkan undang-undang untuk tidak terbang, karena dengan undang-undang ini, dia akan punya cukup waktu untuk pergi. Sayangnya, saya tidak dapat menetapkan hukum untuk membatasi garis keturunan surgawi, atau saya dapat mencoba melawan mereka. Tapi saya memperkirakan tidak ada satupun dari 300 dunia yang hancur yang mampu melakukannya. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah dunia yang hancur. Wang Lin menghela nafas. Setelah 5 hari berlalu, hari ke-6 sudah siang. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan melihat pusaran muncul di bagian timur sistem bintang. Ini seseorang. Siapa itu? Wang Lin berdiri dan melangkah maju, menghilang tanpa jejak. Meskipun ada undang-undang yang melarang terbang, ada batasan waktunya. Wang Lin sudah lama melewati batas waktu ini, jadi dia tidak terpengaruh. Wang Lin mengambil gambar dan pedang darah yang muncul di hadapannya. Ia menginginkan darah, tapi ia cerdas, sehingga tidak mengeluarkan suara apapun. Mata Wang Lin bersinar saat dia menerangi pendingin itu dan sinkronisasi tangan. Dia dan pedang darahnya menghilang. Wang Lin sudah bersiap. Jika itu adalah Tao 7 warna atau hantu tua Zan, dia akan pergi tanpa ragu-ragu. Pusaran itu bergemuruh dan melaju dengan cepat. Dalam sekejap, mustahil untuk melihat dengan jelas, tapi hanya 3 sosok buram yang muncul. Sosok ketiga ini tidak bisa diserang di dalam pusaran air. Hanya ketika pusarannya menghilang barulah saat terbaik untuk menyerang. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru menyerang, dan hanya melihat lebih dekat. Ketika sosok ketiga itu muncul, Wang Lin sudah membuat beberapa penilaian.
Itu bukanlah Daois 7 warna atau hantu tua Zan. Namun, dia tetap berhati-hati dan menunggu mereka bertiga muncul. Segera, pusaran itu menghilang dan ketiga orang di dalamnya menjadi jelas. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin ketika dia melihat ketiganya dengan baik. Orang ketiga itu mengenakan pakaian yang berbeda dari orang-orang di dunia gua. Jubah Taoisme mereka sama dengan yang dikenakan lelaki tua sebelumnya. Jelas sekali mereka adalah anggota 7 Dao Sekte. Tingkat budidaya mereka berbeda. Salah satunya berada pada tahap awal Nirvana Void dan dua lainnya masih pada langkah kedua, pada Heaven's Blade kelima. Saat pusaran itu menghilang dan ketiganya muncul dengan jelas, Wang Lin menyerang. Pedang darah terbang ke depan dan Wang Lin mendekat. Waktunya sangat tepat. Saat ketiganya melihat sekelilingnya dengan baik dan belum menyebarkan indera ilahi mereka, kepala salah satu dewa di langkah kedua terbang dari tubuhnya saat pedang darah melintas. Orang lain terciprat sesama anggota sekte. Namun, saat dia mundur dari ketakutan, ditutupi oleh sosok berkulit putih. Jari Wang Lin mendarat di antara kelopak dan tubuhnya roboh. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, doa dari 3 orang tewas. Kultivator Nirvana Void tahap awal tidak ragu untuk mundur. Pada saat yang sama, dia meraih ke belakang dan mengambil sebatang dupa. Dia akan menyalakannya. Namun, pada saat ini, dia menjerit. Sebelum dia sempat menyalakan dupa, dia tiba-tiba mulai terjatuh. Hal ini menyebabkan ekspresi berubah drastis. Ada kilatan cahaya darah, lalu Wang Lin membentuk segel dan membanting orang ini. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Benda langit pertama kali ditusuk oleh pedang darah dan kemudian terkena segel Wang Lin. Dia batuk darah dan kemudian tubuhnya tiba-tiba roboh. Hanya butuh waktu kurang dari 3 napas untuk membunuh 3 orang. Wang Lin hendak pergi, tapi dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Niat membunuh muncul di matanya sekali lagi. Orang lain juga datang. Sebuah transformator muncul puluhan ribu kilometer jauhnya. Sosok ini buram, namun tidak terlihat seperti laki-laki, melainkan sosok perempuan. Itu dia. Wang Lin mencibir dan berniat membunuh matanya. Pusaran itu mulai menghilang beberapa saat kemudian, dan sosok samar di dalamnya menjadi jelas. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna ungu dengan rambut biru. Dia sangat cantik. Jika manusia melihatnya, mereka pasti akan terpesona. Bahkan para pemburu pun akan berpikir untuk menandai tungku budidaya mereka. Wanita ini adalah Zixia dari Sungai Panggil, selir ke-7. Berbeda dengan saudaranya yang lain, wanita ini sangat setia kepada penguasa surgawi 7 warna dan bahkan mencoba memerintah Wang Lin. Jika bukan karena dia mengarahkan busur Li Guang milik Wang Lin, dia akan mencoba membunuhnya di sana. Wanita ini tidak lemah. Sebelum Wang Lin memahami esensi yang kuat, itu akan menjadi pertarungan yang sulit, dia hanya perlu membujuk Li Guangbo-nya. Namun, sekarang dia memiliki esensi yang kuat, garis keturunan Dao kunonya lebih kuat, dan dengan tangan kanan Yemo, bersama dengan hukum yang telah dia tetapkan, situasinya benar-benar terbalik. Bahkan tanpa busur Li Guang, dia memiliki kekuatan untuk membunuh selir ke-7 ini. Senior King Lin pernah berkata bahwa peti mati penghindar surga adalah miliknya. Wanita ini adalah selir surgawi-surgawi, jadi dia pasti mengetahui beberapa rahasia tentang tempat ini. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengoreksi tangan. Pedang darah itu terbang ke depan, dan dengan satu langkah, dia menghilang. Pedang darah itu tidak normal, ia tidak diam tetapi mengeluarkan suara melengking yang keras dan tajam saat menembus udara. Itu melesat ke arah sosok yang secara bertahap menjadi jelas dari pusaran yang menghilang. Lolongan yang intens dan keras ini dapat mengejutkan pikiran seseorang dan membuat mereka secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Namun, Zixia tidak mundur. Saat penglihatannya menjadi jelas, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan datang ke sekelilingnya. Dia mendengar lolongan dan melihat pedang darah terbang ke arahnya. Ekspresinya segera berubah dan niat membunuh muncul. Jadi dia ada di sini. Tubuhnya tetap di sana, tidak bergerak, dan tangan bergetar. Awan ungu muncul dan berubah menjadi burung phoenix ungu yang terbang menuju pedang darah. Ketika burung phoenix ungu dan pedang darah melonjak, suara gemuruh. Sistem bintang bergetar dan sejumlah besar retakan muncul saat ruang angkasa mulai runtuh. Burung phoenix ungu itu roboh, tetapi pedang darah itu tidak bisa bergerak maju dan terdorong ke belakang.
Pusaran yang menghilang di belakang Zixia mulai berputar sekali lagi. Dia tahu Wang Lin telah menggunakan busur Li Guang beberapa kali, tapi dia tidak tahu berapa kali lagi dia bisa menggunakannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangkat tangannya untuk mengambil sebuah batu giok. Dia akan pergi dan mengirimkan pesan agar lebih banyak orang datang. Dia menyadari mantra hentikan Wang Lin. Akibatnya, dia memutuskan untuk pergi setelah mengeluarkan batu giok itu. Dengan aliran yang membantu memblokir mantranya, seiring dengan budidayanya, dia bisa menolaknya. Wanita ini sangat licik dan berhati-hati, dia tidak sembarangan akan mengambil risiko. Namun, saat dia hendak menghancurkan batu giok itu, sosok Wang Lin muncul di kejauhan. Suaranya menggema di seluruh sistem bintang. Kamu layak menjadi selir favorit ketujuh penguasa surgawi tujuh warna, kata Wang Lin perlahan. Kata-katanya tiba-tiba, tapi Zixia memahaminya. Wang Lin melihat bahwa dia tidak mengambil langkah lain dan tetap tidak bergerak. Tindakan aneh ini mengungkapkan bahwa dia tidak hanya mengetahui tentang 300 dunia yang hancur, tetapi dia juga mengetahui bahwa hukum di sini telah diubah. Namun, tidak ada hukum yang berlaku jika dia tidak pindah. Jika dia mengambil langkah itu, dia akan sepenuhnya memasuki dunia dan akan terpengaruh oleh hukum. Wang Lin secara alami memahami hal ini. Zixia juga tahu, dia memahaminya lebih baik daripada selir lainnya. Dia telah pergi ke lebih banyak dari dunia yang hancur dan belum bergerak saat masuk. Dia menyebarkan akal ilahi untuk memikat orang agar datang kepadanya. Karena kamu ingin pergi, aku tidak akan mengirimmu pergi. Ketika Wang Lin melihat batu giok yang diambil Zixia, dia berbalik dan pergi, tapi hatinya muram. Dia telah menyaksikan murid 7 sekte Dao mengeluarkan dupa, dan sekarang Zixia telah mengeluarkan batu gioknya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah membuat semacam kesepakatan sebelum masuk. Ini akan membuat seluruh cobaan ini menjadi sedikit lebih sulit. Zixia ini terlalu berhati-hati. Jika dia memilih untuk pergi, saya tidak akan bisa menahannya di sini, mengingat tingkat kerusakannya. Namun, tidak diketahui apakah batu giok itu akan mengirim pesan ke tujuh warna Daois atau hantu Tuazan. Tapi dari apa yang dia katakan sebelumnya, dia sangat setia kepada penguasa surgawi tujuh warna dan bisa berkomunikasi dengan 4 jenderal. Dia mungkin mengirim pesan ke 4 jenderal. Namun, meskipun itu adalah Tao tujuh warna atau Zan hantu tua, itu tidak masalah. Saya bersiap untuk kedatangan mereka. Hanya saja Zixia ini terlalu berhati-hati, jika aku tidak membunuh kali ini, dia akan menjadi lebih waspada, dan membunuh akan menjadi lebih sulit. Sedangkan untuk busur Li Guang, ini bukan waktunya untuk menggunakannya. Gerakan Wang Lin tiba-tiba menjadi tergesa-gesa pada saat itu, tapi segera disembunyikan olehnya. Dia menunjuk tangan dan pedang darah itu diam-diam tiba di suatu tempat. Itu mengikuti ke pemandangan. Melihat Wang Lin akan menghilang, Zixia yang masih berada di dalam pusaran mulai ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengirimkan pesan itu. Wang Lin ini memiliki busur Li Guang, tapi dia memilih untuk tidak mengeluarkannya ketika dia melihat dengan jelas Gyoku. Sebaliknya, dia memilih untuk pergi. Dia tampak agak terburu-buru di sana. Mungkin dia terluka saat melawan orang lain sebelum aku tiba. Sebelumnya, dia hanya menyerang dengan pedang dan bukan secara langsung. Yang terpenting, pedang itu terlalu keras, seolah-olah nilai kejutannya lebih kuat dari serangannya. Sepertinya olah dia mencoba menakut-nakuti orang. Mungkinkah dia terluka parah dan tidak bisa menggunakan busur Li Guang? Aku mungkin akan jatuh ke dalam perangkapnya begitu aku pergi. Jika saya mengirimkan pesan tersebut dan ternyata benar seperti yang saya duga, keempat jenderal tersebut akan mampu mengambil jiwa ketiga tanpa usaha. Saya menolak membiarkan hal itu terjadi. Namun, orang ini sangat licik. Apakah dia benar-benar terluka, atau berpura-pura terluka? Ekspresi Zixia terus berubah, dan dia masih ragu. Sosok Wang Lin hampir menghilang ketika dia mengungkapkan jejaknya yang tergesa-gesa lagi. Itu seperti reaksi tubuh bawah sadar ketika seseorang menekan luka di tubuhnya. Jika dia benar-benar cedera, ini adalah kesempatan yang bagus. Jika saya bisa membunuh dan mengambil jiwa ketiga, apakah saya memberikannya kepada tujuh warna Daois atau hantu Tuazan, itu akan menjadi pahala yang besar. Di masa depan, aku akan mendapatkan tempat bahkan di benua astral abadi.
Zixian mengatupkan giginya dan hendak menyerah untuk pergi, tapi dia masih ragu-ragu. Dia pertemuan tangan dan kabut ungu muncul. Pedang ungu terbang keluar dari dalam dan terbang menuju Wang Lin. Saya akan mencoba sekali lagi. Jika terlihat terlalu jelas, maka ada yang salah. Mata si Zia berbinar dan dia menatap ke depan. Pedang ungu terbang itu sangat cepat dan langsung mendekati Wang Lin. Itu tiba dalam jarak 1000 kaki darinya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia mengangkat jari telunjuknya. Ketika pedang yang diisi dengan budidaya Arcane Void miliknya tiba, jari Wang Lin menyentuh ujung pedangnya. Saat dia menunjuk ujung pedang, pikiran Wang Lin berpacu. Dia menyerah untuk menunjukkan bahwa dia terluka dan malah menunjukkan pukulan penuhnya. Selai esensi ketujuh, 6 esensi pertama semuanya keluar dari tubuhnya ke jari telunjuk. Gemuruh menggelegar menggemuruh dan pedang itu runtuh menjadi kabut ungu. Tubuh Wang Lin gemetar, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menatap Zixian di kejauhan dan niat membunuh muncul di matanya. Keenam esensinya di sekeliling tubuhnya dan momentumnya sangat kuat, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Dia menatap Zixian beberapa saat sebelum mencibir dan berbalik. Di dalam pusaran, mata Zixian bersinar terang. Dia terluka. Dan itu bukan cedera ringan. Jika dia mencoba menipuku, dia akan berpura-pura menjadi lebih lemah untuk membuatku mengikutinya. Namun, dia tidak berpura-pura terluka dan malah menunjukkan palu penuhnya untuk mencoba menutupi cederanya untuk menipu saya. Hanya seseorang yang benar-benar terluka dan takut ketahuan akan bertindak seperti ini. Secara khusus, dia melihat pusaran muncul di sekitar sosok Wang Lin. Itu pertanda dia akan meninggalkan dunia ini. Ini membuatnya semakin yakin. Saya tidak mungkin salah. Wang Lin, kamu tidak bisa melarikan diri. Mereka semua bilang kamu licik seperti rubah, tapi kamu tetap mengungkapkan kelemahanmu. Zixian menyimpan batu giok itu dan berhenti mengirim pesan. Keserakahan muncul di matanya, dan dia khawatir Wang Lin akan melarikan diri. Tanpa ragu, dia keluar dari ekosistem. Saat dia melangkah maju dan memutarnya menghilang, dia benar-benar melepaskan kesempatan untuk pergi. Namun, saat dia mengambil langkah ini, tubuhnya tiba-tiba mulai jatuh. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi berubah drastis. Tidak baik. Tepat pada saat ini, Wang Lin berbalik dan berniat membunuh muncul. Dia segera menyerangnya, dan kilatan cahaya darah terbang ke arahnya juga. Semua ini terjadi dalam sekejap, Zixian tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan batu giok itu saat pedang darah mendekat. Sosok Wang Lin memenuhi visinya. Anak panah darah menyembur keluar dari dada Zixian dan menodai gaun ungunya. Itu tidak terlihat merah tapi hitam. Pakaiannya yang rusak menampilkan kulitnya, pemandangan yang akan membuat hati siapapun berdebar-debar. Wanita itu hanya mengenakan sedikit pakaian di balik gaunnya. Sekarang gaunnya rusak, banyak kulitnya yang terlihat. Wang Lin berhati dingin terhadap musuh-musuhnya, meskipun mereka perempuan, dan tidak belas kasihan menunjukkan belas kasihan. Jika itu orang lain, mereka akan bernafsu setelah melihatnya. Pedang darah itu menembus dada Zixian. Saat darah menyembur kemana-mana, pedang darah itu berdengung kegirangan. Pedang darah itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ia keluar terbang untuk meminum darah dan tidak akan kembali sampai ia kembali. Saat darah menyebar dari payudara, wajah Zixian pucat dan dia batuk. Darah. Saat dia jatuh, dia akan mengambil harta untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi bagaimana Wang Lin bisa memberinya kesempatan? Saat darah pedang menembus dadanya, Wang Lin muncul di hadapan Zixian, memenuhi posisinya. Esensinya keluar. Zixian tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Esensi api berubah menjadi vermilion berraksasa dan mengelilingi Zixian. Kekuatan api berkobar dan kekuatan tak terganggu. Setelah kebakaran, esensi guntur berubah menjadi naga guntur. Ia menyerang setelah vermilion menuju Zixian. Kehidupan dan kematian, karma, dan benar dan salah muncul. Garis darah muncul di mata Wang Lin dan menyebar. Garis darah muncul di sekitar Zixian dan menghalangi semua jalan mundur. Akhirnya, esensinya masuk ke tangan Wang Lin. Hal ini menyebabkan tangan menjadi sesuatu yang dapat membantai seluruh kehidupan. Saat esensi kematian muncul, sistem bintang menjadi dingin. Kepingan salju merah muncul dan mulai jatuhan. Ini terjadi dalam sekejap ketika ketujuh esensi keluar. Zixian mengeluarkan 3 suap darah,
dan bahkan sampai sekarang, dia masih belum berhasil mengambil harta karun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuat segel. 6 esensi bergemuruh saat Zixia melihat telapak tangan besar menembus esensi dan mendarat di antara kelopak mata. Terdengar suara gemuruh dan Zixia batuk darah sekali lagi. Sejumlah besar garis darah muncul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti dia akan terkoyak. Rasa sakit yang luar biasa datang dari hatinya, dan bahkan jiwa aslinya pun terluka parah. Wajahnya menjadi pucat dan rasa putus asa memenuhi tubuhnya. Namun, pada saat ini, tubuhnya yang tenggelam tiba-tiba berhenti ketika hukum yang berhenti terbang mulai menghilang, tetapi ini adalah bagian dari rencana Wang Lin. Saat hukum itu akan hilang, Wang Lin mendekat dan menunjuk ke arah Zixia. Berhenti. Satu titik untuk menghentikan tubuh, pikiran, jiwa. Hentikan langit dan bumi. Tubuh Zixia tiba-tiba diselimuti oleh mantra stop. Meski hukumnya sudah hilang, dia terus terjatuh. Dia bahkan tidak bisa mengambil hartanya, dan bahkan pikirannya terhenti. Wang Lin menekan kekuatan rebound dan mendekati Zixia. Dia dengan cepat menunjuk ke 9 kali. Setiap kali, Zixia akan gemetar saat Wang Lin mengirimkan kekuatan penyegel ke dalam dirinya. Setelah ke-9 poin mendarat, segelnya selesai. Pembatasan seperti jaring laba-laba muncul di sekitar Zixia, menyegelnya sepenuhnya. Dengan lambaian lengan bajunya, tubuh Zixia menghilang tanpa jejak dan ditangkap oleh Wang Lin. Pertarungan ini sangat bersih, itu membutuhkan waktu kurang dari 10 napas. Wang Lin tidak membunuh Zixia karena dia memiliki banyak hal yang dia minati. Setelah dia ditangkap, dia bisa membunuhnya kapan saja. Lampu darah menyala dan kembali ke Wang Lin. Saat berdengung, Wang Lin berjalan ke depan. Sebuah pusaran besar muncul di dasar dan dia menghilang ke dalamnya. 3 gelombang manusia telah memasuki dunia ini. Akan sulit menghadapi yang keempat, jadi sebaiknya aku pergi. Wang Lin tahu bahwa 300 dunia yang hancur terhubung dan dia bisa berpindah dari satu dunia ke dunia lainnya. Meskipun dia tidak mengetahui segelnya, dia bisa menerobosnya. Di salah satu dari 300 dunia yang hancur, sebuah pusaran muncul. Pusaran itu bergemuruh keras, langsung menarik perhatian orang-orang di sini. Jenderal Macan Putih berdiri di langit di atas sebuah planet. Di bawahnya ada jutaan tentara yang bertempur dalam pertempuran besar. Mengalir seperti sungai darah dan kematian terus terjadi. Jutaan tentara tersebar di dataran sejauh mata memandang. Pertarungan antar manusia seperti ini jarang terjadi. Saya tidak menyangka akan menghadapi kematian sebanyak ini di sini. Bunuh lebih banyak. Semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak niat membunuh yang bisa saya serap. Meski aku tidak bisa mengeluarkannya dari sini, aku bisa menggunakannya di dunia ini. Saya adalah orang pertama yang memasuki dunia ini, dan semua hukum yang ditetapkan oleh saya. Kecuali jika itu adalah Tao 7 warna atau Zan hantu tua, siapapun yang datang ke sini akan terpengaruh oleh hukumku. Jenderal Macan Putih telah lama mengikuti penguasa surgawi 7 warna, jadi dia secara alami mengetahui tentang 300 dunia yang hancur. Saat ini, dia sangat bersemangat. Di bumi, kedua pasukan masing-masing memiliki jenderalnya sendiri. Di satu sisi ada seorang jenderal yang menunggangi kuda putih berbintik macan. Dia mengenakan satu set baju besi putih dan jubahnya terbuat dari kulit harimau. Matanya dingin tetapi juga menunjukkan kegembiraan. Dalam sekejap, hubungan tak terlihat dan misterius antara dia dan Jenderal Macan Putih muncul. Juga di langit, seorang pria parubaya sedang duduk di hadapan Jenderal Macan Putih. Ekspresinya muram dan tubuhnya kabur, seolah-olah dia akan menghilang jika angin bertiup. Matanya terpejam dan dia tampak panik ketika keringat muncul di dahinya. Dia adalah ilusi seperti Jenderal Macan Putih. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang bisa melihat mereka. Di bumi, ada seorang prajurit di pasukan yang melawan pasukan Jenderal Macan Putih. Dia tampak panik dan mengeluarkan suara gemetar sambil tombak di tangannya. Dia membunuh musuh di sekitarnya, tapi tubuhnya gemetar. Dia sesekali menatap ke langit dengan rasa takut dan marah. Penampilannya sama dengan pria parubaya di langit. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan segera mengenali orang ini sebagai pria dari lantai 7 menara di planet 5 elemen. Dunia ini milik Macan Putih, dan dia diperintahkan hukum. Tepat pada saat ini, Jenderal Macan Putih yang ilusinya mendongak dan matanya menunjukkan cahaya aneh.
Di bumi, jenderal yang mengenakan jubah harimau memandang ke langit dan mencibir. Yang lain datang. Siapa itu? Pria parubaya itu segera mendongak saat merasakan pusaran itu. Dia mendongak dan mengungkapkan ekspresi kejam. Datang. Lebih banyak orang berarti lebih banyak peluang untuk membunuh macan putih ini. Hukum sialan ini. Pusaran itu berputar dan sosok samar muncul. Sosok ini menjadi jelas dan kemudian pusaran di sekitar sosok tersebut mulai menghilang. Saat pusaran itu hampir menghilang sepenuhnya, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah beterbangan, menyapu area tersebut. Cahaya berwarna darah menyebar, menyebabkan area tersebut ditutupi dengan pembunuhan yang intens. Wang Lin berdiri di sana sambil dengan tenang melihat ke depan. Perasaan ilahinya tiba-tiba menyebar. Saat dia muncul dan perasaan ilahi menyebar, ekspresi Jenderal Macan Putih dan pria parubaya berubah. Mata Jenderal Macan Putih dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak ke langit. Dia benar-benar datang ke sini, surga ada di pihakku. Pria parubaya itu juga terkejut dan diam-diam berpikir, tetapi dia menonton seolah-olah sedang melihat seseorang menderita. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke seluruh sistem bintang. Dunia ini jauh lebih besar dari dunia yang digunakan Wang Lin sebelumnya. Itu adalah ukuran gabungan Brilliant Void dan Alheaven, tapi masih ada 9 planet. Setelah perasaan ilahi menyapu, Wang Lin menemukan aura Jenderal Macan Putih dan pria parubaya. Namun, dia tidak dapat menemukan sosok keduanya. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan cermat memeriksa sistem bintang ini. Sebuah hukum telah ditetapkan di sini. Saya hanya tidak tahu apa hukum itu. Juga, mengapa saya tidak dapat menemukan Jenderal Macan Putih dan yang lainnya. Perasaan ilahi Wang Lin berkumpul di planet ketiga dan mengunci puluhan planet, ribuan tentara saling membunuh. Matanya tiba-tiba bertanya, dan setelah sekian lama, Wang Lin mengerti. Jadi seperti ini, Wang Lin berdiri di sana dan bahkan tidak mengambil setengah langkah. Dengan cara ini, dia akan berada di luar pengaruh hukum. Setelah dia melihat semuanya, dia bisa memutuskan untuk tinggal atau pergi. Mengenai siapa yang menetapkan hukum di sini dan siapa yang diuntungkan oleh hukum, saya harus mencobanya untuk melihatnya. Wang Lin pemandangan tangan dan ekosistem yang menghilang muncul sekali lagi. Jika ada yang melihat ini, mereka akan menganggap Wang Lin ingin pergi. Rekan penggarap Wang, kenapa terburu-buru pergi? Orang tua ini telah menetapkan hukum di sini. Jika kamu berani masuk, kita bisa bertaruh. Suara Jenderal Macan Putih menggema di seluruh sistem bintang dan memasuki pikiran Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Bertaruh apa? Pasti kamu akan kalah dari hukum orang tua ini setelah kamu masuk. Oh, apa yang kamu pertaruhkan? Wang Lin perlahan menyebarkan akal sehatnya. Jika kamu kalah, jiwa ketiga adalah milik orang tua ini. Jika kamu menang, maka aku akan bersumpah untuk menjadi budakmu selama 10.000 tahun. Orang tua ini membuat janji ini pada garis keturunan celestialku. Suara Jenderal Macan Putih bergema di seluruh sistem bintang. Ekspresi Wang Lin tetap sama, hanya senyuman tak terlihat yang muncul di wajahnya. Kamu yang menetapkan hukum, jadi bagaimana jika aku ikut? Perasaan ilahi Wang Lin telah menyebar dan mengumpulkan beberapa petunjuk dari planet ini. Hukum di sini kemungkinan besar adalah sesuatu seperti catur, untuk memisahkan sebagian dari perasaan ilahi seseorang ke dalam prajurit di bawah dan menggunakan tubuh manusia untuk menghadapi kematian jutaan tentara. Budidaya mereka akan sepenuhnya ditekan dan tidak mungkin digunakan. Jenderal Macan Putih menjadi seorang jenderal, dan orang dari planet 5 elemen menjadi seorang prajurit. Itulah keuntungan yang menurut Jenderal Macan Putih dimilikinya. 300 dunia yang hancur tidak bisa menjamin garis keturunan, tapi jika terfokus hanya pada 2 atau 3 orang, itu bisa menurunkan garis keturunan mereka. Jika garis keturunan ditekan, tidak perlu berbicara tentang peretasan. Jenderal Macan Putih tidak hanya seorang surgawi tetapi juga memiliki tubuh yang kuat. Meskipun garis keturunannya ditekan, tubuhnya masih kuat. Meskipun mempengaruhi tubuhnya, itu masih cukup kuat untuk menjadi seorang jenderal. Adapun orang dari planet 5 elemen, dia tidak mengolah tubuhnya dan seperti seorang sarjana. Hasilnya, muncul perbedaan antara seorang jenderal dan seorang prajurit. Wang Lin membukakan matanya, yang bersinar dengan kebijaksanaan.
Hukum tempat ini mendorong budidaya, dan Jenderal Macan Putih adalah seorang surgawi. Ketika dia melihatku menggunakan busur Li Guang, dia seharusnya menyimpulkan bahwa aku tidak memiliki garis keturunan surgawi. Alasan aku bisa menggunakan busur Li Guang adalah karena darah dari tubuh surgawi abadi. Sebagai seseorang yang tidak memiliki keturunan-keturunan, saya dapat sepenuhnya ditekan. Bahkan perasaan ilahi yang aku pisahkan hanya akan seperti milik seorang prajurit biasa. Namun, bagi mereka, dengan keturunan mereka, mereka masih bisa menunjukkan kekuatan. Inilah keuntungan yang menurutnya dia miliki. Selain itu, karena menurutnya saya tidak memiliki garis keturunan surgawi, menurutnya tidak akan menambah beban dunia jika harus menekan orang lain yang memiliki garis keturunan tersebut. Mungkin dia mengira saya memiliki warisan Dao kuno dan tubuh dewa kuno, tetapi dia tidak tahu bahwa saya telah memperoleh garis keturunan Dao kuno. Meskipun garis keturunanku akan ditekan, berkatku, aku tidak akan lebih lemah dari Jenderal Macan Putih, aku juga akan menjadi lebih kuat. Wang Lin dengan tegas mengambil langkah maju. Dengan satu langkah, dia memasuki dunia nyata dan suara menggema di seluruh dunia yang hancur. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat masuk seolah-olah akan menghancurkan dunia dan menegakkan hukum yang ditetapkan oleh Jenderal Macan Putih. Seperti yang diharapkan Wang Lin, dengan seluruh dunia menyebutkan dua orang, diperkirakan hal tersebut akan efektif sekitar 90%. Namun, jika orang ketiga dengan garis keturunan masuk, efeknya dapat menyebar dan dikurangi. Saat Wang Lin memasuki dunia, pria parubaya dari planet 5 elemen merasakan tekanan pada garis keturunannya melemah. Di saat yang sama, prajurit yang dibentuk oleh kesadaran ilahi di bawah bersinar terang. Cahaya keemasan ini sangat redup, namun membuat prajurit menjadi bersemangat. Bahkan tombak di tangannya tampak menjadi lebih tajam. Tentara musuh yang datang langsung dibunuh olehnya. Ekspresi Jenderal Macan Putih berubah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Seperti yang dipikirkan Wang Lin, dia tidak menganggap Wang Lin memiliki kekuatan keturunan. Namun, perubahan hukum di sini menyebabkan pikiran bergetar. Dia memiliki kekuatan garis keturunan. Tidak mungkin, saya pasti tidak merasakan darah surgawi darinya. Bahkan jika dia punya, itu menyatu ke dalam busur Li Guang. Tubuh Wang Lin memasuki dunia yang hancur, menjadi terdistorsi, dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas planet ketiga. Dia membentuk segitiga dengan Jenderal Macan Putih dan orang dari planet 5 elemen. Saat Wang Lin tiba, sebagian dari perasaan ilahinya terlepas dari kendalinya dan terbang menuju planet ini. Itu menyatu dengan seorang prajurit di sisi berlawanan dari Jenderal Macan Putih. Prajurit ini memegang pisau dan mengurung musuh, tetapi dia tidak menyadari bahwa Jenderal Macan Putih sedang menyerangnya dengan menunggang kuda. Jenderal Macan Putih meraung dan melemparkan tombaknya ke arah prajurit yang telah menyatu dengan akal ilahi Wang Lin. Prajurit ini berhenti sejenak ketika akal ilahi Wang Lin masuk. Bersinar-bersinar dan rambutnya mutih. Wajahnya menjadi buram dan berubah menjadi wajah Wang Lin. Dia tiba-tiba berbalik dan mengunci pedangnya sambil mengaum. Bilanya diminum dengan tombak yang masuk. Tombak itu dipotong menjadi dua oleh Wang Lin dan terbang melewatinya, menembus prajurit musuh di belakangnya. Setelah membelah tombak, prajurit yang menyatu dengan Wang Lin melihat ke atas. Dia menatap jenderal di atas kuda putih di pantai. Saat ini, tubuh asli Wang Lin sudah duduk di langit. Ada cibiran di wajahnya. Hukum di sini seperti catur, dan papan catur adalah pertarungan antara dua pasukan. Mengenai bidak catur, mereka adalah prajurit atau jenderal yang akan dibentuk oleh indera ketuhanan mereka. Ekspresi Jenderal Macan Putih suram saat dia melihat Wang Lin. Dia menutup matanya dan fokus pada hal umum yang dibentuk oleh akal ilahinya. Mata Jenderal Lapis Baja Putih itu memenuhi rasa dingin. Dia menunjuk Wang Lin di pemandangan dan gas hitam muncul. Gas hitam itu berubah menjadi 10 tentara lapis baja hitam dan konstruksi menuju Wang Lin. Wang Lin tertawa. Di medan perang ini, suara perpisahan memenuhi dunia. Jeritan, raungan, dan berbagai macam suara ini bercampur menjadi satu membentuk musik paling spektakuler di dunia. Di hadapan musik ini, darah seseorang akan mendidih. Wang Lin menambahkan darah ke pedang ini dan menyerang ke depan. Dia mengenakan baju besi prajurit biasa, tapi saat dia bergerak maju, dia mengurung tentara musuh dengan satu serangan.
Setiap kali dia membunuh seseorang, mereka akan berubah menjadi untaian gas yang akan memasuki Wang Lin. Perlahan-lahan, dia dikelilingi oleh kumpulan gas hitam, membuatnya tampak seperti dewa jahat. Wang Lin tahu bahwa semua prajurit di sini palsu, diciptakan berdasarkan hukum yang ditetapkan Jenderal Macan Putih. Mereka semua adalah bagian dari papan catur untuk permainan catur antara mereka bertiga. Bunuh diri. Wang Lin menyerang ke depan, menggenggam pisau besi, dan menyapu tentara yang datang padanya. Wang Lin meraung dan melompat ke udara melewati kepala seseorang. Dia menggunakan kekuatan turunnya untuk menghantamkan pedang itu ke prajurit lapis baja hitam pertama. Prajurit lapis baja hitam itu ketakutan dan melihat ke atas. Di matanya, bulan darah tergantung di belakang Wang Lin, dan Wang Lin telah menggantikan bulan darah. Prajurit lapis baja hitam dengan cepat mengangkat perisai di tangannya untuk memblokir pedang mengerikan Wang Lin. Bilahnya berkilat dan tidur nyenyak. Hal ini menyebabkan semua orang di sekitar menjadi terkejut dan menoleh. Bila Wang Lin turun dan memotong perisai, menyebabkannya runtuh. Kemudian pedang Wang Lin memotong prajurit lapis baja hitam itu menjadi dua. Gas hitam dalam jumlah besar berasal dari prajurit lapis baja hitam dan berkumpul di sekitar Wang Lin. Setelah membunuh 100 orang dan salah satu prajurit lapis baja hitam yang diciptakan oleh Jenderal Macan Putih, gas hitam di sekitar Wang Lin sangat mengerikan. Pada saat itulah suara berderak terdengar. Gas hitam di sekitar Wang Lin mengembun membentuk satu set baju besi hitam. Berbeda dengan rambut putih Wang Lin, ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Bila di tangan juga menjadi hitam dan sedikit lebih panjang, seperti bulan sabit. Wang Lin mengangkat pedangnya dan tertawa. Mengenakan baju besi hitamnya, dia menyerang ke depan, tajam pedangnya, membunuh lebih banyak lagi. Dalam waktu setengah dupa, 10 tentara lapis baja hitam semuanya dibunuh oleh Wang Lin. Setelah membunuh 10 orang ini, baju besi Wang Lin hampir membungkus seluruh tubuhnya, dia hanya kehilangan helm. Dia tampak sangat kuat di antara kelompok tentara. Pria parubaya dari planet 5 elemen mampu membunuh beberapa orang setelah mengelilingi dirinya dalam cahaya keemasan. Cahaya keemasan menutupi tubuhnya untuk membentuk baju zirah emas, hanya saja zirah itu sangat sederhana dan tidak bisa dibandingkan dengan zirah Wang Lin sama sekali. Hal ini menyebabkan Jenderal Macan Putih di langit membuka matanya dan terlihat sangat muram. Pembuluh darah di wajahnya bermunculan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia fokus kembali pada gambaran umum yang telah dibentuk oleh perasaan ilahinya, dan tombak lain muncul. Dia mundur untuk menjauhkan diri dari Wang Lin. Tapi bagaimana Wang Lin bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Wang Lin mengerti bahwa waktunya singkat, dia harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Melihat mundurnya Jenderal Lapis Baja Putih, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan pedang menghantam tanah. Dia mengerahkan kekuatan untuk melompat ke udara dan mencapai kepala prajurit saat dia mengejar Jenderal Lapis Baja Putih. Setiap langkah menyebabkan orang yang diinjaknya berubah menjadi gas hitam di sekitarnya. Setelah dia mengambil 100 langkah, gas hitam di sekelilingnya mengembun dan suara tangisan kuda terdengar. Seekor kuda hitam terbentuk dan Wang Lin menunggangi kudanya ke depan seperti badai. Tidak ada seorang pun yang masih hidup saat dia menyerang ke depan. Dia menyerang Jenderal Lapis Baja Putih. Ekspresi Jenderal Lapis Baja Putih yang mundur itu berubah drastis. Dia menatap Wang Lin yang mendekati kuda hitam itu dan menggenggam tombak di tangannya lebih erat lagi. Pada saat ini, di dunia lain yang hancur, Tao 7 warna sedang murung. Dia telah melewati hampir 100 dunia dan masih belum menemukan Wang Lin. Dia cemas membuat lubang di ruang angkasa dan berjalan melewatinya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia merasakan aura Wang Lin. Meskipun arwah ini tidak ada di dunia ini, namun ini bukanlah pertanian. Dia membuka lubang lain dan masuk. Menutup. Saya merasa dia tidak jauh. Sang Tao 7 warna dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, Jenderal Lapis Baja Putih tidak bisa mundur lagi. Ini bukanlah pertarungan nyata di mana seseorang bisa mundur, tapi permainan catur di mana dua pasukan bertarung. Dalam pertempuran, jika sang jenderal mundur, moral tentara akan menurun. Wang Lin menyerangnya dengan momentum yang kuat, sehingga mustahil untuk terus mundur. Jika dia mundur, itu berarti dia takut pada Wang Lin.
Jika dia mundur, dia mungkin tidak akan pernah menang. Lagi pula, semakin banyak Wang Lin terbunuh, dia akan menjadi semakin kuat. Meskipun dia bisa membunuh juga, jika dia mundur sekarang, dia tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin dalam hal momentum. Membunuh. Jenderal Lapis Baja Putih itu meraung. Kuda putih di bawahnya menyerang Wang Lin. Di bagian timur medan perang tak berujung, badai hitam dan putih yang berjarak 10.000 kaki mendekati satu sama lain. Kedua badai tersebut membantai di sepanjang jalan untuk mendapatkan keuntungan terbesar bagi diri mereka sendiri. Jeritan tenggelam dan banyak orang meninggal. Badai hitam dan putih semakin dekat. Jenderal Macan Putih di langit terkejut dan berubah bentuk. Pikirannya teringat pada Jenderal Lapis Baja Putih, dan seekor harimau putih buram muncul di belakang Jenderal Lapis Baja Putih. Harimau ini mengaum pada Wang Lin. Bahkan kuda putih di bawah sang jenderal pun tampak berubah menjadi harimau putih. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat berlari kencang. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh gas hitam yang membuat kuda hitam dan seluruh tubuhnya. Rambut putihnya berkibar dan pisau hitam di tangan tampak seperti pisau daging. Segar menetes dari ujung darah bilahnya. Jadi bagaimana jika kamu adalah seekor harimau? Hari ini, saya akan menyembelih seekor harimau. Mata Wang Lin berbinar dan dipenuhi rasa dingin. Gas hitam yang mengelilinginya seolah-olah membentuk bayangan raksasa. Raksasa ini bukanlah Dao Yemo kuno tetapi Dao Wang Lin kuno. 5.000 kaki, 4.000 kaki, 3.000 kaki. Dalam sekejap, hanya ada jarak 1.000 kaki di antara keduanya. Ini adalah jarak yang bisa dilewati dalam sekejap. Sebentar lagi, keduanya mendekat satu sama lain. Membunuh. Jenderal Lapis Baja Putih itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Wang Lin berbeda. Dia tidak mengaum, dan kuda hitamnya melompat ke udara sambil merenung. Dia mengangkat pedangnya dan mengayunkannya membentuk busur yang penuh dengan kematian. Cahaya dari pedang itu tampak menatu dengan malam itu sendiri dan berpotongan dengan bulan di belakangnya. Satu irisan menyebabkan langit berubah warna dan awan berhamburan. Langit sendiri tampak runtuh dan berkumpul di pedang Wang Lin. Tombak Jenderal Lapis Baja Putih itu mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan dan menusuk ke depan. Bayangan harimau putih di belakangnya menjadi buram dan menyatu dengan tombak. Dari kejauhan, ini tidak lagi tampak seperti tombak melainkan seekor harimau putih yang menerkam. Saat hitam dan putih tiba, suara gemuruh menggema di seluruh dunia. Itu mengejutkan bumi, mengejutkan langit, dan menyebar ke seluruh sistem bintang. Saat gemuruh menggema, pedang Wang Lin melonjak dengan tombaknya. Tombak itu roboh dan harimau putih itu melolong tersedak. Bilah Wang Lin juga hancur berkeping-keping. Kuda mereka memanggil dan keduanya mengaum. Kepala mereka meledak dan keduanya hancur. Mereka berubah menjadi gas hitam putih yang menyebar ke segala arah. Senjata-senjatanya hancur dan kuda-kudanya mati. Keduanya melompat pada saat yang sama, dan ketika tiba, mereka memulai perpisahan. Gemuruh yang menggelegar bergema, sepertinya berlangsung selamanya. Sesaat kemudian, suara gemuruh yang lebih dahsyat bergema seolah-olah dunia akan terbelah dua. Jenderal Macan Putih di langit gemetar dan mengeluarkan seteguk darah, tetapi wajahnya masih galak. Wajah sang jenderal sangat garang, dan seperti Jenderal Macan Putih, niat membunuh sangat mengerikan. Namun, setelah dia batuk darah, dia menatap Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Bagaimana dia bisa memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Berapa banyak orang yang telah dia bunuh dalam hidupnya? Di langit, tubuh asli Wang Lin juga bergetar, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, matanya menjadi lebih cerah. Dia memandang Jenderal Macan Putih dan suaranya menggema. Kamu akan kalah. Aku, Macan Putih, tidak akan pernah kalah. Ini adalah hukum yang saya tegaskan, saya tidak akan pernah kalah. Jenderal Macan Putih memukul dadanya dengan telapak tangannya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Saat darahnya berceceran di tanah, baju besi Jenderal Lapis Baja Putih itu runtuh dan dia jatuh ke tanah saat darah keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, darah Jenderal Macan Putih mendarat dan menyatu dengan Jenderal Lapis Baja Putih. Dia meraung saat dia bangkit dan mengabaikan Wang Lin. Dia mulai membantai tentara di perdamaian. Untuk setiap orang yang dia bunuh, lukanya akan sedikit pulih, dan armor yang runtuh akan terbentuk kembali. Wang Lin juga terlempar ke belakang karena tabrakan tersebut, dan baju besi di sekitar tubuhnya runtuh.
Dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Pada saat ini, Jenderal Lapis Baja Putih sedang membunuh tentara tanpa peduli siapa mereka. Para prajurit berubah menjadi gas putih dan menyatu dengan tubuhnya. Jenderal Lapis Baja Putih merasa itu tidak cukup. Tubuhnya gemetar dan ribuan tetes darah keluar dari pori-porinya. Tetesan darah berubah menjadi kabut, dan prajurit manapun yang di sekitarnya akan meleleh, lalu kabut darah tersebut akan menuju ke sasaran berikutnya. Akibatnya, dalam sekejap, sejumlah besar tentara terbunuh. Mereka mati semakin cepat, pada akhirnya, hampir 100.000 orang terbunuh. Jenderal Lapis Baja Putih itu melompat, dan saat tangannya terbuka, aura 100.000 tentara yang terbunuh berkumpul di sana. Armornya terbentuk kembali dan kuda putih itu muncul sekali lagi. Namun, ini bukanlah akhir, ribuan tetes darah masih membunuh. Wang Lin tidak menggunakan metode yang sama, tetapi matanya bersinar dan peringatan pada Jenderal Emas yang dibentuk oleh pria parubaya dari planet 5 elemen. Ketika Jenderal Emas bertemu dengan berkumpulnya Wang Lin, bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tapi Wang Lin menuduhnya. Tangan kanan Wang Lin jatuh tanpa ragu-ragu. Pria parubaya adalah yang terlemah di antara ketiganya, dan jenderal yang ia bentuk adalah yang terlemah juga. Jika hukum tidak ada di sini, Wang Lin akan memerlukan upaya untuk membunuh orang ini, tetapi saat ini dia tidak membunuh tubuh utamanya. Dia hanya membunuh avatar fana yang dibentuk oleh hukum, jadi itu cukup sederhana. Karena ketakutan, pria parubaya itu tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Saat tangan Wang Lin turun, Jenderal Emas itu mengeluarkan lendir yang dalamnya dan baju besi emasnya runtuh. Saat itu runtuh, Wang Lin membuka mulutnya dan melahapnya. Jiwa Wang Lin adalah pemakan jiwa, jadi avatarnya secara alami juga memiliki kemampuan. Meskipun budidayanya ditekan, kemampuan yang berhubungan dengan jiwa ini masih ada. Dia tidak bisa melebarkan Jenderal Lapis Baja Putih, tapi dia bisa melebarkan Jenderal Emas terlemah. Jenderal Emas mengeluarkan yang tersedak, tapi itu tidak memicu gelombang dalam perang ini. Setelah dimangsa oleh Wang Lin, tubuhnya dikelilingi oleh gas hitam. Armornya yang runtuh telah terbentuk kembali dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, bahkan helmnya terbentuk dan menutupi kepala Wang Lin. Yang tersisa hanyalah rambut putihnya, yang sangat kontras dengan armor hitamnya. Tangisan naga melonjak di langit. Apa yang terbentuk di bawah Wang Lin kali ini bukanlah seekor kuda melainkan seekor naga hitam. Tubuhnya terbuat dari kabut dan berputar di sekitar Wang Lin saat ia mengaum ke arah Jenderal Lapis Baja Putih. Jenderal Lapis Baja Putih mendengar suara gemuruh ini dan tiba-tiba mendongak. Tangannya meraih ke langit dan tombaknya terbentuk kembali, dan ribuan tetes darah berkumpul di tubuhnya. Dalam sekejap, kuda putih di bawahnya berubah menjadi harimau putih raksasa. Dia berdiri di belakang harimau putih dan memegang tombak dengan niat membunuh yang gila di matanya. Harimau putih itu melompat ke udara dan menerkam Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin terangkat dan sebilah pedang besar muncul. Sambil memegang pedangnya, dia diam-diam merenung saat naga hitam menyerang harimau putih. Pertarungan ini akan menentukan pemenangnya. Kedua belah pihak langsung mendekat dan mengundang. Harimau dan naga itu meraung saat mereka bertarung. Seluruh planet bergetar seolah akan runtuh. Pedang Wang Lin turun dan menusuk dengan tombak Jenderal Lapis Baja Putih itu. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin meraung. Saat dia meraung, bayangan Dao kuno muncul di belakangnya dan turun dengan pedangnya. Jenderal Macan Putih mengeluarkan raungan putus asa saat tombaknya roboh, baju besinya roboh, dan macan putih di bawahnya roboh. Garis darah muncul di antara mahkota saat pedang Wang Lin turun, dan tubuhnya roboh. Di langit, wajah Jenderal Macan Putih menjadi pucat pasi. Dia batuk darah dan ekspresi menjadi redup. Mulai sekarang, kamu adalah budakku. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan pupil matanya mengecil. Dia merasakan bahaya yang kuat datang. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju dan bertumpuk dengan tubuh yang dibentuk oleh indera keilahiannya. Dia membuka mulut dan memperkuat aura dari Jenderal Lapis Baja Putih yang roboh. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh gas hitam, dan itu terbentuk menjadi pisau panjang di tangan. Dia mengangkat pedangnya dan menatap ke langit. Pupil matanya telah mengecil hingga hanya berupa titik-titik saat dia memfokuskan seluruh kekuatan dan kekuatan hukumnya ke dalam pedangnya. Bila ini berisi kekuatan terkuat di dunia ini.
Pedang ini akan melanggar hukum yang ditetapkan Jenderal Macan Putih di sini. Pedang bantuan ini adalah pedang penghancur dunia yang diciptakan dengan hukum dunia ini. Dia sedang menunggu orang yang memberi perasaan krisis ini muncul. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan api tampak membentuk payung api kecil. Itu menghilang dari tangan, bersambung.